Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan soal tentang hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Benny dari Margahayu Raya. Insyaallah tabarakallah, bersyukur sekali ada Halaqah Bisnis Kang Dewa. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita, tidak hanya strategi bisnis tapi juga kita disuntik ruhiyahnya, spiritualnya agar kita lebih kuat lagi. Jadi saya mengajak teman-teman pengusaha semua yang ada di Bandung Raya ini untuk datang setiap hari Jumat. Ada di masjid-masjid, ada istiqomah, minggu depan di Masjid Rahila. Yuk kita sama-sama datang, silaturahim dan belajar bersama agar nanti bisnis kita bisa tumbuh, bisa bermanfaat, bisa berkah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup susah gitu kan, ini gimana ya? Nah ini kan ilmu-ilmu kayak gini tuh nggak bisa ditemukan di perworkshopan biasa gitu ya, harus ketemu tentang akidahnya gitu ya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan.
Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi Gerakan Daging untuk Santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi
adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program protein untuk santri. Bismillah, cek sound. Sahabat semua, muda Bang Kakak yang sudah hadir, boleh direspon apakah suaranya terdengar dengan jelas? Kalau jelas boleh dijawab jelas, jelas, jelas ya di kolom chat ataupun direspon di muka mic-nya. Pastikan semuanya juga bisa mendengar suara dengan baik ya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah saat lagi kita akan mulai Halaqah Bisnis episode ke-9 yang insya Allah akan membahas tema yang sangat menarik berkaitan dengan ambisi, Masya Allah. Dan tentunya bagi sahabat semua, bunda, bang, kakak yang sudah hadir, boleh di-share ya link Zoom pada pagi hari ini di Japri, WA Group, ya, ke keluarganya, partner bisnisnya, saudaranya, ya, tetangganya, besti-bestinya, biar semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu dan kebermanfaatan di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada 46 peserta ya, partisipan yang bergabung. Insya Allah kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa kembali membersamai program Halaqah Bisnis Online di episode ke-9 ini, yang tentunya juga setiap pertemuannya selalu menyajikan ya tema-tema yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua, baik yang baru mau memulai bisnis ataupun yang sudah menjalankan bisnis ya, baik yang baru ataupun yang sudah lama, karena tentunya setiap ilmu yang disampaikan menjadi fondasi ya, penguat kita untuk menjalani bisnis yang bukan hanya untung tetapi juga berkah insya Allah. Baik ya Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir ya. Bagaimana kabarnya? Boleh berkabar terlebih dahulu. Yang hari ini mungkin hadir ya. Ada yang sehat, ada juga yang sedang Allah uji kesehatannya. Kami juga di lingkungan kerja, Masya Allah banyak ya, di Bandung saat ini sedang banyak yang sedang diuji kesehatannya ya. Batuk, pilek ya, mungkin terkena virus berbarengan. Dan tentunya kita sama-sama doakan siapapun yang sedang Allah uji ya, kesehatannya, Allah berikan kembali ya, nikmat sehat walafiat. Allah segera pulihkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah ya, banyak yang sudah berkabar. Alhamdulillah. Ada Kak Susi, ada Kak Sajeli. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, alhamdulillah baik Kang. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Sehat baik, sehat berkah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ya, siapapun, dimanapun kita berada, Allah berikan nikmat-nikmat sehat dan tentunya kebaikan-kebaikan, karena kita sudah bersyukur di pagi hari ini, maka insya Allah sesuainya Allah akan tambah nikmatnya. Baik Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir sekali lagi,
Bagi yang sudah mendapatkan link Zoom pada pagi hari ini bisa di-share ya linknya di WA Group, di Japri ke bestinya, keluarganya, pasangannya, partner bisnisnya ya. Biar semakin banyak lagi orang-orang yang mendapatkan ilmu, kebermanfaatan dan keberkahan di Jumat pagi hari ini. Dan tentunya juga yang sudah bergabung, mari sama-sama kita luruskan niatnya semata-mata hadir di sini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan juga hadir di sini untuk menuntut ilmu, karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga insya Allah. Siapapun yang hadir di sini sedang Allah mudahkan jalannya menuju surga insya Allah. Dan tentunya bagi ayah bunda bangga sahabat semua yang dirasa kondusif ya, bisa open camp, boleh dibuka sebagai bentuk syukur dan adab terhadap ilmu juga pemateri ya guru kita Kang Dewa. Boleh dibuka ya biar lebih terlihat juga wajah-wajah yang penuh cahaya di pagi hari ini. Dan tentunya juga kita yang hadir di sini ya, yang open camp terasa kehadirannya. Dan pastikan ya untuk tetap menjaga ya, menutup auratnya. Jangan sampai juga yang akhwat tidak berkerudung ataupun yang ikhwan juga terlihat auratnya. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama luruskan niat semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Gimana, sudah siap untuk menjemput ilmu di pagi hari ini? Boleh diketik siap yang siap mendapatkan ilmu di pagi hari ini di Jumat yang penuh berkah. Dan tentunya kita di pagi hari ini akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu ambisi yang membutakan pebisnis. Ya. Banyak orang memulai bisnis dengan niat yang baik, ya. Ingin membahagiakan keluarga, ingin hidup lebih layak, ingin memberi manfaat lebih luas. Namun tanpa disadari ambisi yang awalnya sehat bisa berubah menjadi sesuatu yang membutakan, ya. Omset naik tapi ibadah turun. Bisnis berkembang tapi keluarga menjauh. Target tercapai tapi hati kehilangan ketenangan. Dan Allah tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Yang berbahaya adalah ketika harta, target, dan validasi manusia mengambil tempat yang seharusnya hanya milik Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar bisnis tetap bertumbuh tanpa kehilangan arah? Bagaimana menjaga ambisi tetap sehat, tetap berkah, dan tetap mendekatkan kita kepada Allah? Maka kita sama-sama belajar di pagi hari ini, temukan jawabannya bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Alhamdulillah Kang Dewa sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Dewa. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah hadir ya. Kayaknya pilek Nah, juga, kayak pada pilek ini ya. Ah, ya Kang, kok sama juga Kang. Insya Allah kita doakan ya, Kang Dewa diberikan nikmat sehat walafiat ya. Kita semua diberikan nikmat sehat walafiat dan tentunya keberkahan di pagi hari ini. Baik Kang, tidak berlama-lama karena sudah banyak juga yang hadir. Maka kepada Kang Dewa kami persilahkan. Tafadol masykuro. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah teman-teman semua, di pagi ini kita kembali bisa diberikan kesempatan juga kesehatan ya untuk kembali berkumpul lewat kanal Zoom di Halako Bisnis kita di pekan ini di Jumat pagi, yang mana Jumat menjadi sebuah momen ataupun hari yang sangat spesial, agung di setiap pekannya ya. Maka kita perlu banyak memperbanyak amal soleh ya di hari Jumat ya, salah satunya ya belajar, ikut kajian gitu kan, hadir dalam sebuah majelis ilmu gitu ya. Juga pastinya adalah memperbanyak sholawat, istighfar gitu ya, dan sedekah pastinya ya. Nah, maka teman-teman semua, di pagi ini kita akan mulai ya, hari baik ini tentu dengan kebaikan. Buat kalian yang punya grup keluarga atau grup grup apa namanya, sekolah ataupun apa grup bisnis gitu ya,
Kalau misalkan mau nge-share link Zoom pagi ini ke mereka, boleh di-share. Semoga jadi kebaikan juga buat Anda dan juga mereka ya. Mandala ala khorin falahu mislu ajrin fa'ili. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya. Insyaallah topik-topik di dalam Halbis itu tidak melulu bicara soal tentang uang ya. Karena kalau ngomongin uang kita bicaranya malam ya. Kalau saya biasanya kalau udah ngomongin jualan, bisnis, uang ya itu biasanya webinar malam. Tapi kalau di Halbis tiap pekan lebih kepada ini charger buat kita semua, reminder buat kita semua agar bisnis kita on the track, agar bisnis kita nggak cuma sekedar ngejar cuan untuk penuang, tapi juga halal berkah Allah ridho gitu ya. Nah, siapa yang tahu dulu di sini yang hadir, yang pagi ini hadir, di sini yang di bisnis apa aja di sini yang bisnis? Coba komen di kolom komen ya. Anda sebagai profesi apa sekarang? Ibu rumah tangga kah, IRT gitu? Atau guru kah? Atau pebisnis atau karyawan? Boleh share dong di chat sambil interaksi ya. Supaya bisa lebih hidup. Oke, guru PAUD. Nah, Teh Susi ya. Oke. Tes Mumtaz guru juga. Oh, banyak guru ya. Guru berarti jam segini udah siap-siap ke sekolah dong. IRT ya. Guru privat ya. Ibu rumah tangga, oke. Karyawan RS rumah sakit ya. IRT, oke. Saya karyawan, oke. Karyawan, nggak apa-apa ya. PNS, luar biasa nih ya. Yang kerja-kerja berarti persiapan ngantor ya. Ini ya, ini luar biasa. Di perjuangan bagi waktunya ya, terutama buat yang ngantor ya. Dosen, wah ada yang dosen juga nih kan. Karyawan, oke siap. Mau jadi pebisnis, gaskeun ya, Bang Beni ya, Palembang. By the way, akhir bulan ini, minggu ketiga, pekan ketiga saya ada ke Palembang tuh jadwal ya. Mulai bisnis siap. Guru SMA. Nah ini ya, apapun profesi kalian, hal bis setidaknya dibikin untuk membantu untuk menguatkan ya fundamental, pondasi pada saat Anda berbisnis. Wabil khusus di sini pengusaha muslim. Dulu kalau di Bandung itu bikin sesinya offline, sekarang kita bikin online supaya bisa menjangkau berbagai macam tempat, berbagai macam kota di Indonesia gitu kan. Dan Alhamdulillah ya, ada lebih dari 50 orang yang hadir, bahkan biasanya di angka 100 orang lebih ya. Nanti kita lihat teman-teman mungkin ada yang masuk jam 6 dan seterusnya ya. Nah teman-teman, pembahasan materi pagi ini, ambisi yang membutuhkan bisnis. Kenapa ini kita bahas? Karena saya selama 14 tahun bisnis, ya kurang lebih 14-15 tahun itu ya banyak lah ya ketemu ketemu kondisi ya, situasi, keadaan, orang, ya bahkan saya pribadi gitu kan. Itu yang akhirnya udah mulai tidak on the track gitu. Dan ini yang harus kita juga juga remind ya. Ya salah satunya adalah mungkin tidak adanya guru ataupun mentor yang membersamai. Karena salah satu tugas mentor ataupun guru itu mengingatkan ya. Nah, ini yang membuat kita akhirnya seringkali lupa gitu ya bahwa fokusnya hanya pada naikin omset, fokusnya hanya pada nurunin cost, hanya pada buka cabang gitu ya. Tapi tidak melihat gitu ya. Apakah niat kalau tadi bahasnya Kang Adit gitu ya, itu masih on the track atau tidak. Tugas mentor itu salah satunya adalah memastikan si mintinya muridnya itu on the track di jalan yang benar gitu ya. Dan lama ini adalah tadi di jalan Allah, wah ini kan pejuang Islam, masya Allah ya. Nah ini ya, insya Allah selama pagi ini kita akan membahas tentang itu ya. Tentu kalau di offline tuh kita biasanya mulai dengan bersedekah ya, amal soleh juga. Jadi amalan soleh itu amal soleh kita tumpuk dalam satu waktu ya. Ya, ada yang sholat dulu, ada yang baca Quran dulu, terus juga sedekah, terus juga ikut apa kajian gitu kan. Jadi tiga amal soleh sekaligus gitu ya. Tadi kan sholatnya udah tuh Anda ya, sholat subuh gitu ya. Bagi yang sudah bersedekah tadi silakan apa namanya? Alhamdulillah, semoga Allah balas dengan banyak kebaikan. Bagi yang belum nanti tim dari tabungan surga akan bantu tuh. Ya, kalau sambil nyimak gitu ya, mungkin Anda mau transfer ya. Berapa pun 50.000, 100.000 gitu ya, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, itu ditampilin tuh di layar ya atau di chat. Kalau Anda pengen mulai hari ini dengan sedekah, silakan ya, silakan aja. Saya kasih waktu 1 menit ya. Kenapa kita mulai hari dengan sedekah teman-teman semua? Di pagi hari itu ada malaikat turun ya. Ini hadis ya, hadis Nabi ya. Malaikat turun ke bumi gitu ya untuk mendoakan dua karakter ya, dua orang, ya, dua jenis ya. Pertama adalah orang-orang yang bersedekah, ya tentu doanya doa kebaikan untuk dibalas dengan kebaikan-kebaikan gitu ya. Yang kedua adalah mendoakan kebangkrutan ini untuk orang yang pelit. Nah ini jangan sampai udah mah kita miskin gitu kan secara harta harta saldo rekening gitu kan. Tapi juga pelit gitu ya. Itu jadinya miskin kuadrat gitu ya. Nah maka berapapun saldo rekening kita ya
mungkin 500 ribu, mungkin 1 juta saldonya gitu ya. Bisa digeser ya, bantu nih ya. Infak terbaik versi Anda masing-masing pastinya. Setiap orang beda-beda. Ada yang infaknya di angka puluhan ribu, ada yang di angka ratusan ribu gitu ya. Ada yang di angka jutaan gitu ya. Bahkan ada beberapa di antara Anda tuh yang setiap pekan tuh kalau sedekah tuh luar biasa 500 ribu gitu kan. Nah, boleh silahkan. Intinya adalah kita mengajak Anda semua membiasakan diri habit ya. Habitualnya itu adalah memulai sesuatu dengan sedekah ya. Ada salah satu kebiasaan yang mungkin juga bisa ditiru ya. Ya, semoga ini menjadi ini ya jadi kebaikan gitu ya. Misalkan saya buka bisnis gitu, buka cabang atau misalkan apa mau launching produk gitu ya. Saya biasanya gitu tuh. Ya selain sholat ya, doa udah pasti ya. Tapi juga tadi mengawalinya dengan berbagi. Jadi bahasanya tuh jangan dulu ngelakuin urusan dunia gitu ya. Kalau akhiratnya belum dilakuin gitu. Ya walaupun saya punya pasukan sekarang di penjualan, saya punya banyak alumni gitu kan. Saya jarang nge-share konten-konten tentang langit ya, tentang reminder langit gitu kan. Bagaimana pentingnya kita membaca Quran gitu ya, berzikir ya. Tapi balik lagi, itu justru yang membuat kita akhirnya menjadi akselerasi ya. Nah ini ya teman-teman silakan kalau ada yang mau sedekah pagi yang tadi belum. Nanti juga di akhir sesi Kang Adit bakal lebih merimain lagi. Ini masuk ke tabungan surga ya. Program kita banyak tabungan surga ya. Ada umroh ya, mengumrohkan orang, ada memberikan daging ya. Terus juga apa namanya kajian-kajian. Termasuk program baru after Ramadan kemarin adalah protein. Nah, monggo silakan ya. Bagi yang sudah silakan gitu ya. Alhamdulillah ya nanti kita akan tampilkan lagi pada saat di akhir sesi ya. Teman-teman, sesuai dengan topik ya, kita akan ngebahas tentang ambisi yang membutakan pebisnis gitu ya. Nama lainnya adalah ambisi yang membutakan pengusaha gitu ya. Ya nama juga pengusaha, ya terus berusaha gitu ya. Nah teman-teman, kalau ngomongin ambisi, ini tentu berhubungan dengan niat. Ya, niat kita ini dulu waktu bisnis ngapain gitu. Mau seperti apa, mau jadi apa alasan kita berbisnis gitu kan. Ya. Sekarang saya mau nanya deh, sebelum panjang lebar, coba share di chat. Apa alasan Anda akhirnya memutuskan jadi pebisnis gitu? Ya, coba share di chat. Saya pengen tahu ya. Kan banyak profesi itu. Ada profesi dokter, ada profesi guru, ada profesi karyawan, ya. Ada profesi wasit. Ya kan bener kan? Ada profesi apa? Banyak banget tuh. Nah, kenapa Anda milihnya menjadi pengusaha? Itu loh. Kenapa Anda pengen jadi pebisnis? Ini kudu clear. Start with why kalau Simon Sinek bilang gitu kan. Nah, ini nantinya si niat ini adalah cikal kita nanti dalam membuat kita akhirnya tetap on the track di jalan bisnis. Di saat resistensi, obstacle ataupun hambatan ya, jegalan banyak yang kita akan alami gitu kan. Tapi gara-gara niat yang kita setting dari awal ini membuat kita bertahan dalam situasi sulit. Nah, saya mau bacain satu-satu ya. Monggo share di chat ya. Ingin hidup berkecukupan, Kang Hasan. Pertanyaan berikutnya, emang yang lain gak cukup? Profesi lain tidak bisa bikin cukup gitu ya. Menjadi muslim kaya yang bermanfaat untuk banyak orang, Masya Allah. Ya baik lagi ya. Kenapa pengusahanya gitu? Karena kalau pengen manfaat ya harus jadi pengusaha juga gitu kan. Banyak kok yang guru manfaat. Guru apalagi guru kan dia banyak ketemu murid. Ya manfaat kan. Bantu banyak orang ya. Oke, spesifiknya bantu seperti apa tuh ya. Memberikan jalan rezeki kehidupan bagi yang lain. Berarti buka lapangan pekerjaan gitu ya. Menambah income untuk ibadah haji dan pendidikan anak ya. Karena mungkin teman-teman tahu haji lumayan ya harganya. Sebenarnya kalau ngomongin soal haji kayak umroh gitu tuh, kalau kalau cuman sekedar kita tinggalnya deket mungkin tinggal ngajol gitu ya. Yang mahal tuh sebenarnya kalau kalau teman-teman tahu ya kalau udah kayak umroh gitu ya. Yang mahal tuh tiket pesawat sama hotelnya gitu. Ya balik lagi kita butuh butuh duit gitu ya untuk beli itu semua ya. Masya Allah nih ya, Yoli ya, mencontoh Rasulullah ya. Rasulullah adalah seorang panutan, uswatun hasanah ya. Contoh buat kita semua. Ketika Rasul adalah seorang pebisnis ya, dan para sahabat yang pun banyak pebisnis ya, maka kita ya udah tiru, gas pebisnis juga gitu. Ya. Biar bisa financial freedom, Kang AL nih ya. Financial freedomnya angka berapa? Itu harus ditentukan juga. Time freedom, emang kalau udah time freedom ngapain gitu kan? Karena gak enak juga nganggur. Seriusan ya. Kadang orang tuh pengen bebas waktu gitu kan. Tapi pas udah bebas waktu, apa coba yang dilakuin? Kerjanya tiap hari main game, ya, nonton Netflix gitu kan, nonton YouTube,
nonton video, nonton film, everyday begitu doang, malah jadi gak guna ya. Padahal kita pengen bermanfaat buat banyak orang kan gitu. Nah hal-hal kayak gini ini yang kita perlu setting memang dari awal. Niatnya tuh gimana? Benar, saya sudah sangat setuju dengan kalian tadi pengen bermanfaat buat banyak orang, buat tambahan-tambahan pergi haji gitu kan. Karena itu menjadi sebuah spirit yang tak ternilai lah. Bahkan kalau di sesi offline itu, kalau saya seminar gitu ya, itu banyak orang nangis-nangis karena saya bikin simulasi lah gitu ya. Ah, mewek-mewek lah pada saat ngomongin soal tentang niat gitu ya. Pengen bantu, ada yang ingat orang tuanya, ada yang ingat anaknya, ya. Anaknya banyak gitu kan. Terus juga untuk pendidikan anak juga bingung gitu kan. Ada yang banyak saudaranya ya, ada yang banyak tanggungannya kan gitu ya. Nah ini jadi niat yang Anda tuliskan tadi, walaupun Anda belum menuliskan semuanya, belum semua peserta menuliskan semuanya gitu ya, itu yang akan menjadi penguat dalam kondisi Anda tengah jalan baper, tengah tengah jalan jualan ditolak gitu gitu ya. Nah, ketika niat itu terus dijaga dan itu besar gitu ya, jatuhnya nanti bakal jatuh ke ambisi ya. Nah, masalahnya adalah yang namanya manusia tidak akan jauh ya, tidak akan apa? Tidak akan jauh dengan yang namanya ujian, pasti aja kan. Nah, kadang pada saat kita bergerak, niatnya awalnya apa, geser, Pak, gitu. Niatnya pengen bermanfaat, yang ada malah memanfaatkan orang, gitu kan. Niatnya pengen sedekahnya banyak ya, tapi gak tahu kenapa pada saat sekarang udah ada rekening, saldo rekening pun gak pernah sedekah. Dengan alasan, ya nanti kalau saya kaya saya juga sedekah. Belum tentu padahal. Niatnya katanya bebas waktu. Tapi pas sudah bebas waktu, apa yang terjadi? Malah dipakai untuk santai-santai. Makanya dulu tuh narasi-narasi dulu tuh orang-orang apa namanya apa bisnis jalan gitu ya, owner jalan-jalan kan gitu ya. Pernah dengar narasi itu gak? Bisnis jalan, owner jalan-jalan gitu ya. Kalau sekarang kita ganti bisnis jalan, owner ikut kajian gitu. Fokusnya kita adalah nambah amal soleh, belajar untuk bekal bekal mati gitu, bekal buat ngedidik anak, buat bekal akhirat gitu ya. Nah ini ya, jadi sekali lagi niat Anda itu yang setting di awal, buat Anda yang belum menuliskan di chat, nanti boleh ngobrol bareng pasangan istri suami yang gitu ya. Atau siapalah panggilannya gitu ya, mah gitu ya, atau bun atau siapa kek pak gitu ya, atau apalah. Sebenarnya apa sih kita ini alasan berbisnis selama ini gitu. Obrolin aja. Jadi bahan obrolan gitu di rumah jangan pada diam-diam gitu ya. Nah ini ya. Nah teman-teman, tidak semua pebisnis hancur karena rugi. Sebagian dari mereka ya hancur itu karena mereka terlalu punya ambisi. Ambisinya yang tadi membutakan dan akhirnya nabrak sana sini ya. Wah banyak, apalagi Anda bisa cek tuh di YouTube, di sosmed lah sekarang. Sekarang tuh berita aneh-aneh cepat menyebar ya, di thread, di YouTube nggak terlalu kalau kalau berita-berita gosip ya. Thread TikTok lah itu lah 2T itu ya. Paling kenceng tuh kalau aib-aib orangan, aduh mengerikan. Makanya saya install thread tapi saya ngecek cuma buat riset doang konten apa gitu. TikTok saya install tapi bukan untuk apa kepoin scrolling gitu. Saya jarang banget teman-teman scrolling. Mungkin ada kebiasaan yang orang lain sering lakukan tapi tidak saya lakukan adalah scrolling stalking itu jarang banget gitu ya. Kalaupun saya lagi scrolling itu jatuhnya lagi nyari konten yang lagi rame apa gitu kan, bukan untuk cek kehidupan orang gitu ya. Nah, itu ya. Kita melihat sekarang fenomena di luar sana, wah itu yang ngomongnya tuh uang itu ngomongnya triliunan, terlalu ambisius gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ya masalah gitu ya. Kita melihat sekarang apa-apa dikontenin, punya ambisinya tuh pengen terkenal, tapi pas sudah terkenal juga gak nyaman. Saya sering bilang tidak ada ketenangan dalam ketenaran. Teman. Jadi kalau Anda pengen terkenal ya, itu gak tenang teman. Ya. Apa-apa kesorot, apa-apa yang dilakuin dilihat gitu kan. Ya. Bahkan kalau beraktivitas pun saya tuh sekarang di titik izin Allah ya, baik lagi antara seneng gak seneng sebenarnya. Bagi saya orang yang introvert, saya orang introvert kan. Sejujurnya kalau ada ya apa, sebisa mungkin tuh kalau bisa mah sendiri dah, gak usah ada yang nyapa gitu, ketemu jalan-jalan aja, lagi jalan kaki misalnya. Saya kalau lagi jalan kaki di mana ada aja yang nyapa. Kemarin saya jalan ya, daerah kayaknya nggak akan ada yang tahu lah. Kenal Bang Dewa ya? Oh iya, saya sering nonton YouTube-nya. Oke, foto. Oke, track. Lagi sholat, udah kalem-kalem diem. Kadang udah pakai sweater. Kalau apa namanya ditutupin orang nggak lihat lah harapannya gitu ya. Kayak Bang Radit itu kan Raditya Dika kalau mana dia pakai masker gitu kan. Selain karena dia pengen menjaga
sterilnya ya juga pengen gak boleh lihat gitu kan. Tapi tetap aja yang kenal gitu. Bagi Anda mungkin kalau kayak lagi workshop gitu ya. Kang foto Kang ya, Kang foto Kang ya. Sekali Kang, ya lu mah sekali, gue mah berkali-kali gitu. Jadi jangan ngarep pengen terkenal tuh tenang, oh justru makin terkenal makin gak tenang, ya. Tapi ketika pun katakanlah salah satu di antara kita dikasih ketenaran atau katakanlah publisitas, ya jadikan itu sebagai kebermanfaatan, maka sharing konten dan segala macam. Nah ini ya, jadi yang namanya hancur itu bagi pengusaha nggak cuma sekedar rugi, justru hancur itu banyak justru karena ambisi yang salah. Nah ini menjadi sebuah topik yang perlu kita remind ya. Ada orang yang kehilangan bisnis karena krisis, seperti hanya krisis waktu zaman dulu ataupun pada saat beberapa tahun yang lalu ya. Atau sekarang nih ekonomi yang sedang tidak lesu atau yang lihat angka rupiah dolar wah malah satu demun gitu kan. Ada juga yang kehilangan dirinya sendiri karena ambisinya ya. Salah satu challenge ya, ini kan kalau kata penelitian gitu ya, orang yang bertumbuh itu salah satunya adalah suka challenge. Ya, saya tuh men-challenge diri untuk tidak peduli ya dengan angka-angka vanity metric di sosmed. Itu salah satunya. Satu kalau saya pribadi ya. Kedua, saya tidak saya berusaha untuk tidak panas dengan pencapaian-pencapaian orang di sosmed. Karena nggak bisa dipungkiri, saya kan orang hidup di sosmed ya. Pasti kebuka tuh walaupun nggak scrolling tuh ada aja informasi yang masuk kan. Maka ketika lihat saya misalkan, apalagi saya punya Susablet tuh aplikasi untuk ngecek kan, follower saya tiba-tiba turun. Nah, udah, gak usah baper. Oh ya udah, gitu. Udah aja gitu. Ya, tiba-tiba apa turun? Saya kan kemarin follower 1.030.000, 1.040.000 gitu. Ya. Tiba-tiba turun banyak, apalagi pas pas Instagram apa ngelakuin ini pembersihan follower kan. Saya kena tuh 12.000 lebih. Sampai akhirnya sekarang 997 tuh. Ya udah kalem aja. Kalau dulu teman-teman, Dewa ke Proyek di masa 30 tahun ke bawah. Sekarang saya 35 gitu. Itu wah itu gak bisa saya resah langsung. Wah, ini gimana ya supaya naikin lagi. Itu kayak panik gitu. Ya. Ngeliat orang lain apa namanya tumbuh gitu kan. Wah, ini saya panasan lah gitu. Gampang kepicut gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat yang pernah tahu ya, yang pernah ngelihat bio eh, saya tuh menang affiliate contest 30 kali itu di fase usia 21 sampai 30 kalau dicek. Karena saya orang itu ngejar gitu, ya. Nah, jadi sekarang saya berusaha untuk tidak peduli dengan angka vanity metric, tidak peduli dengan pencapaian orang. Orang mau dapat duit sekian miliar, ratusan miliar, sekian sekian, emang udah, mangga itu rezekinya dia, nggak apa gitu, ya. Nah, itu yang sedang saya latih ke diri saya ya. Makanya bahasanya tuh kalau saya ke tim tentu kompor ya. Wah, gaspol kan segala macam. Saya bilang, saya kemarin latihan ceritanya. Saya kan nge-gym ya. Hampir tiap hari saya gym gitu kan olahraga. Kebetulan personal trainer saya dalam murid saya di Halakoh. Jadi nanti after HBO ini saya juga Halakoh gitu ya. Jadi dia manggil saya Ustadz, Ustadz katanya. Gini-gini. Latihan kemarin deadlift kan. Deadliftnya 100 sekian kilo. Saya udah naik angka hampir 200 lah gitu ininya. Tapi dikasih beban yang lumayan tinggi dan bukan bebannya. Posisinya geraknya kudu jelas gitu ya. Tapi ada satu intrusi yang bikin dia, buset ini supaya capek banget keringatnya ngucur gitu ya. Jarang-jarang sakit yang ngucur gitu. Apa kata dia? Pelan-pelan ya, set. Pelan banget. Turunnya pelan, naiknya pelan. Tahan nafasnya, apa? Jaga. Wadaw, ini beneran. Nah, di situ saya akhirnya belajar. Pelajaran saya sekarang bukan untuk belajar ngegas. Mungkin bagi sebagian orang yang telah hidupnya kalem gitu ya. Justru harus belajar ngegas gitu kan. Kalau saya sekarang di titik 30 tahun berikutnya sini apalagi sekarang 35 gitu kan. Harus belajar ngerem, ngerem, kalam gitu kan. Jadi udahlah. Gitu. Nah, kenapa? Setelah saya melihat mimpi-mimpi saya, setelah saya lihat daftar ambisi tanda kutip punya saya gitu kan. Itu ambisinya gila gitu. Saya dulu punya mimpi Masya Allah ya walaupun niatnya benar ya dalam arti untuk kebaikan. Saya punya mimpi punya brand 114. Kenapa angka 114 Kang? Saya pengen melihat terinspirasi dari surat-surat dalam Al-Quran gitu kan. Ada 14 surat gitu kan. Saya pengen punya segitu. Dulu pernah sampai 69 brand saya. Wah banyak banget. Sekarang rontok gara-gara waktu itu banyak pecah kongsi dan segala macam sehingga 41 sekarang. Dan di titik tahun ini malah saya ada targetan. Ya. Targetannya bukan nambah brand. Ada targetan mengurangin brand dan mempertahankan gak usah nambah gitu. Nah, itu kan rada aneh ya di saat orang lain ngegos, enggak kalem aja udah. Ya. Itu teman-teman. Jadi kalau saya karena isunya di bagian itu, ya. Nah buat sebagian di antara Anda mungkin sebaliknya, ya sesuaikan saja. Itulah pentingnya mentor, ya. Kalau saya orang yang praktek di lapangan, hajar gila-gilaan, ya, dar der dor,
Kemarin saya cerita tadi malam saya webinar sampai jam 10 malam. Saya cerita dari 12,8 miliar yang saya investasikan selama 5 tahun ke belakang, saya bilang 3,3 miliarnya rugi alias bangkrut. Saya bilang. Nah, saya kasih pelajaran buat teman. Kalau saya kan praktisi karena praktek di lapangan. Ini hikmahnya, ini pembelajarannya gitu. Konon katanya orang pintar itu belajar dari kesalahannya sendiri, tapi orang sukses, orang cerdas itu belajar dari kesalahan orang lain kan begitu ya. Nah, maka saya bagi ini buat kalian supaya kalian belajar. So kan kalian pengen sukses cerdas belajar dari kesalahan saya gitu ya. Jadi kalau mentornya saya tuh memang ya diri saya sendiri yang saya praktekkan, ambil pelajaran jadinya jatuhnya lebih mahal. Sekali belajar 7,7 M hilang, sekali belajar 3,3 M hilang gitu. Kalau teman-teman kan gak usah sebanyak itu, cukup belajar aja dari course, dari kelas, webinar gitu ya. Nah ini ya, jadi yang bikin jatuh bukan karena saya ruginya, yang bikin jatuh bukan karena ekonomi yang krisisnya, yang bikin jatuh adalah karena ambisinya sendiri. Gitu. Nah gitu ya. Jadi materi ini sangat relate buat saya, relevan buat saya juga, makanya kenapa saya bagikan, karena saya peduli sama teman-teman yang ngelakuin hal yang sama. Nih contoh ya, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirannya sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Nah, ini ngeri gitu. Satu, kebingungan yang tidak putusnya, bingung terus gitu ya. Nggak jelas gitu ya. Kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya, kok gue kayaknya makin sini makin sibuk. Katanya pengen bebas finansial, bebas waktu gitu ya. Anda kalau jadi pengusaha, kalau udah masuk ambisi yang membutakan gitu kan, itu langsung tuh, wah kok gue makin sibuk ya. Ah, hati-hati ya. Ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa cukup ya terpenuhi. Keempat, hayalan yang tidak pernah berujung. Itulah pentingnya kalau Anda punya target pun itu kudu clear angkanya itu berapa. Saya target Kang, pokoknya pengen kaya, kaya itu berapa? Kaya itu bisa jadi bagi sebagian orang uang 100 juta per bulan juga udah alhamdulillah gitu kan, kaya buat saya gitu kan. Ya bebas gitu. Makanya saya bernarasi kenapa saya kalau ke teman-teman saya, ke mitra saya, ke murid-murid saya tuh perjuangan 5 tahun 1 miliar per bulan. Clear angkanya. Jangan ngayal 1 miliar tapi gajinya sampai kapan. Nah, nggak ada. Kalau tanya berapa, jawabannya angka. Kalau tanya kapan, jawabannya tanggal gitu, quote-nya tuh. Ya. Anda jangan berapa targetnya. Ya, adalah pokoknya Kang doain ya. Lah, ini gimana sih? Berapa? Ya, pokoknya Kang, saya lagi berjuang. Gua gak butuh penjelasan lu, gua butuh angka lu gitu. Kapan rencana lu nyampe angka itu? Insya Allah secepatnya. Kapan? Ya doain aja Kang. Kapan itu loh gini. Nah ini karena jadi ngayal teman-teman. Makanya saya kalau punya framework gitu ya, itu clear. Ini breakdownnya ya, 5 tahun ke depan angkanya sekian, setahun ini segini, tahun depan segini, tahun tiga segini. Ini ya. Dalam prosesnya, makanya saya bilang, saya punya quote teman-teman. Yang sering saya sampaikan juga di beberapa forum, mulai dengan keberanian, jalanin dengan keilmuan, ya, besarin dengan kesabaran. Jadi memulai bisnis itu dengan keberanian. Menjalankan bisnis itu dengan keilmuan. Membesarkan bisnis itu dengan kesabaran. Nah, di fase tiga-tiganya, mulai menjalankan, membesarkan, ada satu hal yang harus Anda pegang. Ada satu hal yang harus Anda miliki. Ada satu hal yang harus Anda junjung tinggi. Apa itu? Keimanan. Mau mulai ya pakai iman. Jalanin ya pakai iman gitu kan. Besarin juga pakai iman. Di situ nanti Anda akan bikin kayak semacam border tuh. Oke, tidak ada yang namanya riba. Gak boleh nyentuh riba. Tidak ada yang namanya suap. Ya, tidak ada yang namanya licik. Tidak ada yang namanya zolim gitu kan. Ya, itu menjadi sebuah cara main gitu. Apalagi kita muslim kan gitu ya. Nah, teman-teman, ini kalau misalkan posisinya kita nggak rem, ya kalau teman-teman sekarang dar-der-dornya terlalu apa ambiar itu kan keluar gitu kan. Wah, itu bisa bahaya apalagi kalau Anda gak ada yang ngingetin. Makanya forum Halbis ini adalah forum di mana kita ini saling remind, saling charge gitu kan, ngecas ya. Kita bikin per pekan free tiap pagi, agendakan aja di kalender. Jadi bikin agenda di kalender sebagaimana saya bikin agenda. Nih saya buka kalender ya. Monggo teman-teman, di sini udah pada masuk grup semua ya. Boleh boleh share di chat Anda masuk grup HBO berapa? Nih teman-teman saya liatin ya. Oke. Kalau saya udah plotting per pekan tuh. Kelihatan tuh Jumat tuh. 5.30 HBO. Nih, 7 halako. Jadi udah ini saya lanjut halako lagi 2 jam. Ngoceh terus pokoknya. Nah, udah itu saya langsung sebelum Jumatan saya mau latihan ya, pokoknya olahraga. Sore saya ada meeting ya sama Kang Deddy, malam insya Allah nonton bola. Tidak usah diagendakan kalau gitu ya. Dan seterusnya saya udah terplotting tuh. Jadi monggo teman-teman ya,
Siapa di sini yang udah mengagendakan rutin HBO? Coba sudah komen gitu ya. Komen di chat sudah gitu ya. Wah, ini ada yang masuk grup 2, ada yang masuk grup 1 kan. Bagi yang belum nanti sama Kang Adit di-share grup 3 yang belum. Kalau udah 1 2 mah jangan jangan dibikin yang ketiga, jangan masuk yang ketiga ya, biarkan yang lain masuk. Udah ya. Nah, yang udah mantap. Yang belum agendakan. Tahu kan cara pakai Google Calendar? Voting every week, vote ke bawah tuh. Sampai Desember ya tuh. Saya bulan depan nih kalau dibuka lagi, kok ini kalau saya buka lagi nih. Bisa kelihatan tuh sama Anda. Tuh kan. 5 HBO, besoknya lagi HBO. Ya, ini 12-nya ya. 19, 26 tuh kan. Nah, kan dan seterusnya. Intinya adalah itu bukti komitmen kita agendakan secara serius gitu ya. Kenapa? Karena ini butuh di-remind. Kita terlalu banyak sajian-sajian materi di luar, konten-konten ngomongin naikin omset, ngomongin personal branding. Aduh, ya udahlah itu mah, udahlah biarkan gitu kan. Tapi kan ngomongin ingetinnya untuk on the track di jalan Allah ini kan yang jarang diingetin. Kadang guru kita, kiai kita, ustadz kita, ya mereka ngomong bagus, good, kita ikutin kajiannya kan di masjid dan segala macam. Tapi kadang situasi tertentu tidak relate dan relevan sama kita gitu. Ya lu mah bukan pebisnis itu bahasanya kalau pengen kasarnya kan. Ya lu ngerasain apa yang gua rasain gitu kan. Makanya saya kalau udah ngomongin hal bis teman-teman terutama di bagian ngomongin hutang, ngomongin penjualan gitu, ngomongin jatuh tuh orang jadi relate gitu. Karena ya gue juga pernah jatuh kayak lu. Gue juga pernah miliaran rugi. Gue juga pernah dikucilkan. Gue pernah diboykot gitu. Gue pernah dinyinyirin. Ada aja komentar-komentar aneh selalu di komen itu ya. Pokoknya nah itulah konsekuensi hidup di dalam sosmed kan. Nah itu pentingnya ada mentor yang ngingetin kita. Oke, teman-teman. Nah ini ya, banyak pebisnis hari ini, ya pebisnis hari ini, omsetnya naik tapi emosinya makin liar. Ya, omsetnya naik tapi emosinya, aduh, gak tertahan. Ya, nah ini yang jadi masalah. Apalagi tadi followersnya naik tapi ibadahnya makin turun. Jarang ke masjid. Buat cowok ya, tolong cowok ya. Kalau cowok itu sholatnya di masjid ya. Kalau cowok sholatnya di rumah kasih mau kena gitu ya. Di rumah pada saat waktu tertentu aja lah, mungkin pas lagi Anda di jalan kesiangan atau kelewat gak ke masjid ya udah di rumah gitu kan. Atau lagi ada apa ya di rumah apa ada halangan. Tapi kalau defaultnya itu memang ke masjid gitu ya. Baca Quran ya, Aldi Taher aja bilang baca Quran kan. Ayo gas kita baca Quran ya. Jangan sampai kita malah nggak gitu puasa ya, puasa sunnah lah Senin Kamis misalkan gitu ya. Nah ini ya, cabang bertambah tapi keluarga makin jauh. Cabangnya makin sibuk, wah ngejar target sekian puluh cabang harus cabang. Tapi makin jauh sama anak, makin jauh sama keluarga, bondingnya padahal ya Anda hidup sama mereka gitu kan. Closing besar tapi hatinya makin gelisah. Nah ini jangan sampai terjadi kayak begini nih teman-teman. Ini evaluasi buat kita semua. Karena banyak di antara kita sekali lagi ya secara tidak sadar itu masalahnya itu nggak sadar. Ya. Kesadaran itu kudu disadarkan. Bahkan sampai-sampai saking kesadaran tidak tersadarkan itu ada dalam rumus NLP ya. Saya kan dulu ikutan pelatihan NLP ya, saya master operasional NLP dan semantik ya. Dalam dunia NLP itu ada namanya hypnotic pattern ya. Salah satu hypnotic pattern itu adalah rumus ini ya, apa pola dalam hipnotis orang ya. Adalah awareness pattern. Awareness pattern itu kalimatnya begini nih. Nah, ini ya, ini serunya hal bisa kadang ngomongin agama, kadang ngomongin bisnis. Rumusnya tuh begini tuh. Tahu nggak? Kamu tahu nggak katanya? Lu tahu nggak? Oh, tahu nggak? Sadar nggak? Titik-titik berikutnya tuh asumsi yang pengen ditanamkan. Contoh, ya. Pada saat misalnya ini deh, studi kasus aja supaya teman-teman gampang ya dalam keseharian ya. Ada yang pernah kena tilang polisi gak di sini? Ada yang pernah kena tilang polisi? Kalau ada di tilang polisi, biasa kata-kata si polisinya ngomongnya begini. Selamat siang Pak, siang. Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Nah, coba sekarang kalau Anda ditilang gitu ya, polisi ngomong begitu, ada yang polisi nggak di sini? Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Jawabannya apa caranya? Jawabannya apa? Jawabannya misalkan tahu Pak gitu ya. Apa Pak? Ditanya sama polisi apa Pak? Ya itu lampu merah terobos gitu kan. Nah Pak, Bapak lampu merah terobos itu nggak boleh gini-gini melipir bentar. Dia pakai nanti hipnotik lagi tuh. Bapak mau disalahkan di sini atau di sana kan? Kenal lagi tuh. Itu hipnotik tuh. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang dibalik. Anda pada saat ditanya sama polisi jawabannya enggak gitu ya. Bapak tahu kesan Bapak apa? Enggak. Pak, barusan Bapak ada lampu merah itu diterobos dan itu salah Pak. Bayangin teman-teman ya, pertanyaan barusan dijawab
iya, enggak, dan iya. Jawabannya salah, Pak. Sadar nggak? Bapak tahu pesan Bapak apa? Enggak. Salah. Dia dia tetap melanggar, cuman dia nggak tahu. Apalagi jawabannya iya. Bapak tahu pesan Bapak apa? Iya. Salah. Ah, kan? Ini tuh adalah hipnotik. Kemarin ramai tuh saya nonton podcastnya apa si ini apa Om Deddy ya sama Warkop tuh kan. Dia pakai hipnotik juga tuh ke si Desta kalau nggak salah. Lu lupa kan lu begini katanya. Itu rada ngeheng bentar. Hah? Maksudnya gimana gitu kan? Oh iya juga. Nah itu hipnotik juga. Nah itu saking kesadaran itu tuh makanya namanya kesadaran kan. Kesadaran itu kudu terus diingetin karena kalau nggak diingetin dia gak sadar. Makanya tugas kita kenapa bikin hal bis ya karena orang ngelakuin ini cuma nggak sadar. Sampai jadi namanya kayak rat race gitu loh, kayak lingkaran apa namanya tikus ya, apa sih tikus masuk jebakan tikus ya, putar terus ya, ya. Ini yang jadi bahaya, apalagi sampai jadi ke pikiran bawah sadar gitu, ya. Nah ini ya, jangan-jangan yang tumbuh bukan cuma bisnisnya, tapi jiwa, jangan-jangan yang tumbuh cuma bisnis tapi jiwanya mati gitu, ya. Jangan sampai juga kita cuma sekedar menumbuhkan omset, menumbuhkan bisnis, menumbuhkan cuan, tapi jiwa kita makin ke sini makin mati, ya. Makanya siraman rohaninya gitu ya. Ya di hal bis ini supaya teman-teman saling terima. Oh iya juga ya. Kita harus on the track kita begini-begini. Nah, itulah momen pekanan ngecas-ngecasnya itu gitu ya. Oke, ini contoh nih ya. Di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Takasur ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, ini membuat kita akhirnya sadar, oh ternyata hidup itu sederhana aja ya. Yang nggak boleh sederhana itu karya kita, yang nggak boleh sederhana itu dampak kita, yang nggak boleh sederhana itu adalah manfaat kita. Sekarang hidup sederhana aja, gak usah terlalu bermegah-megahan, mobil yang megah, rumah megah, mobil mewah gitu kan. Ya. Nah, karena sekarang tuh rata-rata banyak orang gitu gara-gara fenomena sosmed lagi-lagi. Orang beli apa kita panas. Saya tuh teman-teman 2 kali ganti mobil bukan karena keinginan sendiri, ya. Bukan karena bukan karena ngelihat orang juga. Tapi lebih kepada yang satu minti saya, murid saya ngerasa gak enak, masa mentor gua mobilnya kayak begini, gini. Sialan gue bilang. Terus gimana? Ya lu pakailah. Karena saya terlalu gak punya ambisi terhadap kendaraan, teman. Yang penting bahasa yang penting gelinding lah gitu. Jadi yaudahlah ya. Apalagi yang berikutnya lagi, bro ini bagus bro. Ah enggak, di sini aja gitu. Tapi karena melihatnya itu bukan kepentingan di sayanya. Ya kan malu lo bro, lu kan juga ya istri lu, keluarga lu, ya udahlah gitu. Ya. Jadi posisinya tuh saya nggak ada namanya template di DWK Prayoga itu hidup megah rumah mewah tuh nggak, makanya ada cek aja, jarang saya posting rumah mobil gitu gitu ya atau apalah flexing flexing kayak orang-orang gitu. Kagak. Kenapa? Ini dalilnya gak usah megah-megahan. Nah ini kan jadi reminder buat kita ya juga ya gitu. Makanya salut banget kalau orang-orang kaya raya tapi hidupnya tetap sederhana. Sederhanalah dalam hidup, boroslah dalam sedekah tuh quote-nya ya. Atau nih, ya, dalam Al-Munafikun ayat 9, wahai orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kadang ya anak kita, harta kita itu bikin kita lalai, ya. Maka sekali lagi jangan sampai ya kan. Makanya diingetin harta yang banyak kan, mal tuh bahasa Arabnya, harta tuh bahasa Arabnya mal. Jamak taksirnya itu adalah amwal ya. Kalau Anda belajar ilmu sorof dan nahu gitu kan, di dalam ilmu sorof ada yang namanya masdar. Masdar tuh kalau Anda pernah belajar ngetasrif ya fa'ala ya fulu fa'lan wa fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taful maf'ul maf'ulun gitu kan. Maf'alun itu yang ketiga tuh masdar gitu kan. Itu masdarnya dari apa namanya malan itu ya muyulun. Mala ya malu muyulan gitu kan. Nah, kan gue jadi kayak belajar bedah bahasa Arab nih. Nah, itu kecenderungan artinya. Sama maknanya dengan harta. Artinya orang itu kalau punya harta bukan membuat dia menjadi orang lain. Orang punya harta dititipin harta, ini kan bahasanya dititipin ya. Itu makin nunjukin siapa dirinya sesungguhnya. Jadi jangan Anda ngira ah, nanti gue kalau kaya nanti gue takut jadi orang yang begini. Enggak, justru itu makin nunjukin lu siapa gitu. Ya. Nah ini jangan sampai bikin lalai. Harta tuh jangan sampai bikin lalai. Anak juga jangan sampai bikin lalai. Ya, intinya di sini peringatan buat kita, saling mengingatkan. Apalagi ya, contoh dalam Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau ya, perhiasan, saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ini. Jadi teman-teman, jangan sampai kita salah fokus, gagal fokus.
Dunia ya sementara. Makanya kalau kata guru kita kan, bagaimana di apa namanya, dunia sementara, akhirat selamanya kan begitu ya. Kan ada lagunya gitu kan. Nah ini ya, Allah tidak bilang harta itu haram. Yang berbahaya adalah obsesi. Bahaya itu. Yang bahaya apa? Pembuktian. Yang bahaya apa? Perlombaan tanpa akhir. Ya. Jadi kalau harta halal haram, topiknya di halbis yang lain kan, kita sudah bahas. Ya. Bahkan uang yang terlihat yang kemarin ya di pekan lalu ya, uang halal yang terlihat haram gitu kan, uang haram yang terlihat halal gitu ya. Ya. Nah, dalam konteksnya kali ini adalah nggak ngomong itu tapi apa? Obsesi pembuktian perlombaan yang nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Ujung-ujungnya kena penyakit yang tadi tuh yang di awal bangun tidur mikirnya gimana ya followers supaya naik, bangun tidur gimana ya caranya ini begini gitu kan. Ya. Ya monggo aja, cuman jangan sampai bangun tidur udah ke itu. Bangun tidur teh doa dulu, wudhu, mandi gitu kan, sholat, apalah baru ke yang lain gitu. Ya, karena apalagi saya bersyukur sekarang kalau di Bandung ya subuh itu ada jeda kurang lebih 2 jam ke jam 6. Ya. Kalau pas kapan ya jam 5 mau subuhnya jam 5 gitu. Sejam doang tuh. Waduh mepet itu waktunya tuh nggak tahu waktunya. Kenapa? Karena semakin ada jarak agak panjang ya itu ada waktu untuk tadi udah sholat gitu ya kita baca Quran baca amal surat zikir bentar dan segala macam beres tuh nah udah jam 6 tuh udah beres tugas akhirat tuh udah beres tuh langit tuh udah beres sholat udah sedekah udah zikir udah baca Quran udah oke lanjut nah olahraga gitu kalau saya begitu olahraga gitu kan ya kecuali pas ngisi albis ya ini saya ke jalan biasanya jam 6 tuh saya jalan 6 ke jam setengah 8 tuh saya jalan gitu kan makanya yang kejar kalau anda cek tuh WA story saya yang ikutan di WA ya 10.000, 13.000, 15.000 karena saya terus gerak. Nah siangnya pada saat break gak ada agenda apa gitu ya, saya bisa ke gym gitu kan dan seterusnya. Nah itu. Jadi intinya adalah waktu-waktu kita harus kita isi dengan hal-hal baik. Bahkan niat pun ketika saya olahraga gitu ya, niat ketika saya sehat itu bukan untuk cuman sekedar tampilan gimana, enggak. Niatnya itu adalah agar saya bisa fit saat roadshow ya. Karena kalau Anda cek baru saya lihat kalender itu sampai akhir tahun udah full. Dan itu butuh energi teman-teman butuh fokus ya banyak asisten saya waktu itu pernah bersama saya buset ngikutin Kang Lewa ini agendanya malah dia yang pilek malah dia yang mampet gitu. Lalu gimana sih lu makanya lu tuh perut aduh facial fatnya sampai gitu semangat ini dong olahraga ya kan ya, kan ini ya jadi niat bahkan niat sehat pun jangan diniatkan untuk cuma sekedar tampilan pengen keren enggak niatkan untuk ibadah ya ambisi itu nggak salah teman-teman. Ambisi sehat itu ya tadi membuat kita tumbuh, membuat kita disiplin, membuat kita bermanfaat. Selama niatnya, sekali lagi ambisinya benar ya. Tadi pengen mengumrohkan tiap tahun 10 orang. Gitu kan. Mengumrohkan setiap tahun 30 orang. Ya. Pengen kurban ya, sapi ya, setiap tahun minimal 5 misalkan. Ya. Masya Allah ya. Pengen apalagi? Apalagi lah. Berbagi manfaat setiap pekan dengan anak yatim piatu. Misalkan 100 porsi nasi misalkan kayak gitu. Nah itu kan bagus. Punya target besar kan. Tapi tadi ada yang ambisi yang membutakan, apa itu yang menghalalkan segala cara, mengorbankan nilai-nilai atau value-value nilai Islam gitu kan, dan membuat dunia lebih besar daripada akhirat. Nah ini yang masalah. Jadi sekali lagi ambisinya sendiri, diksinya memang kelihatan kayak ambisi itu kayak jelek ya. Padahal ambisi itu ya bisa sehat juga kalau benar. Ya. Kan kalau kita punya ambisi pengen ngumrohin orang kan pasti gak mungkin duitnya cuman sekian dong penghasilan. Kalau kita ambisinya pengen kurban setiap tahun sapi terus atau pengen pergi haji bareng pasangan lebih cepat, gak mungkin dong penghasilan kita cuman 10 juta per bulan pengen terus berusaha dong gitu kan. Gak masalah itu silakan gas kan. Ya. Dan itu butuh duit, butuh butuh cuan gitu kan. Gak bisa dipungkiri. Apa-apa sekarang butuh cuan ke toilet aja butuh cuan kan keluar duit gitu ya. Nah ini ya dalam masyara ya maka yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridul harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib ya. Barang siapa yang menghadapi keuntungan di akhirat dan akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Barang siapa menghadapi keuntungan di dunia maka kami berikan kepadanya sebagian dari dirinya keuntungan dunia tetapi tidak akan mendapatkan bagian akhirat. Jadi ketika fokus kita akhirat teman-teman, dunia otomatis dapat. Tapi ketika kita fokus pada dunia, akhirat belum tentu. Makanya kita geser niat kita ke akhirat kan. Coba ngelakuin apapun sesuatu itu sampai harus nyampe ke Allahnya gitu. Kalau gak nyampe ke Allahnya itu kalinya tuh jadi nol di ujung.
gue pengen sehat karena gue pengen ini. Wah pengen kan berarti pengen dilihat orang, ya. Pengen eksistensi gitu kan, pengen keren. Gak nyampe tuh nol kalinya. Tapi kalau gue pengen sehat, gue olahraga kenapa? Karena gue pengen bisa produktif, bermanfaat untuk banyak orang, bisa sharing, bisa bangun malam, berdiri tegak, bisa bisa apa namanya main sama anak, gendong anak gak capek gitu loh. Wah itu niatnya udah positif semua tuh. Jadi nilai satu kali satu. Berarti mencari ridho Allah, ya mencari apa Allah memberkahi kita gitu kan. Apalagi selain kesehatan bisnis. Kenapa lu pengen kaya? Ya supaya kaya gue pengen beli mobil bro, gue pengen jalan-jalan. Ah berarti kalau cuma beli mobil doang, jalan-jalan tidak nyampe ke Allah kali nol. Tapi kalau kenapa lu pengen beli mobil yang lebih gede? Ya tadi gua kan ya itu sendiri lah ya. Kadang apa namanya banyak ustadz kan yang harus dijemput pakai mobil terbaik ya minimal gue niatin lah ini mobil kalau ada apa wakaf manfaat lah. Oke nilai kali satu. Ini dapat kebaikan tuh. Lu kenapa pengen kaya? Ya gue pengen ngumrohin umroh bu tiap tahun kan minimal kalau guanya gak berangkat setahun misalkan ngumrohin berapa orang ya kali aja doa-doa mereka bisa nyampe dan dikabulin kan wasilahnya lewat wasilah gua umroh ngumrohin dia kali satu manfaat. Kenapa lu pengen kaya? Ya gue pengen pergi haji bro karena ya ngelihat waktu usia akan ada yang tahu ya walaupun gua muda sih tapi kan gak ada yang tahu mati mah kapan gitu kan. Pengen lebih cepet kalau nunggu ngantri kelamaan udahlah makanya pengen haji ya pengen ngajak istri juga orang tua juga ya udah kali satu. Kalau kenapa pengen haji ya supaya pulang nanti ada hanya bro ya kali nol paham ya. Jadi ketika kita niatnya karena Allah itu dunia auto dapet. Tapi kalau niatnya karena dunia doang ya niat karena dunia doang nih dunia apa akhirat belum tentu. Nah ini ya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat tapi janganlah kamu lupa dengan bagianmu di dunia. Nah, kosos tuh ya. Ya, jadi teman-teman semua jangan melupakan dunia juga. Kalau makanya kalau saya seminar, ya gas ngomongin cuan gitu ya. Nah sekarang tuh teman-teman kita hidup di era kapitalis. Ideologinya itu adalah ideologi kapitalis di mana salah satu ideologi yang sangat sering digunakan sama orang-orang saat ini adalah sekularis. Apa itu sekuler? Sekuler itu adalah memisahkan agama dan kehidupan. Ya. Sehingga kalau ngomongin dunia jangan bawa akhirat. Kalau ngomongin akhirat jangan bawa dunia gitu. Ya. Pokoknya kalau di masjid ngomonginnya tuh ibadah aja terus. Ya, pokoknya puasa aja terus. Giliran ngomongin mamalah, gak usah gitu ya. Saya punya partner, mitra gitu kan. Dia seorang ustadz di mana-mana kalau ngomong ceramahnya temanya adalah ekonomi Islam ya. Ngomonginnya riba ya. Tidak repeat order undangan curhatnya. Kenapa? Karena ternyata pada saat ngisi di tempat itu ngomongin riba, wah halallahul bay' haram riba, riba itu haram begini. Ini sistem ekonomi dajjal, wah kan rame dar der ya. Keren, terbuka kan. Tidak repeat order. Kenapa? Karena ternyata warga kompleknya ternyata di situ orang-orangnya pada pakai riba semua. Ini kayak nampar gua gitu kan. Dan jadi di masjid ngomongnya hanya boleh untuk ibadah. Ibadah akidah, akidah ibadah lah. Rasulullah itu pada saat hijrah ke Madinah membuat membuat Madinah itu bisa bangkit itu karena perubahan ideologi teman-teman. Anda jangan kira Islam cuma sekedar ngomongin soal ibadah. Islam juga ngomongin yang lain gitu loh. Ada ibadah, ya. Ada yang namanya tuh muamalah. Nanti di muamalah macam-macam. Ada ekonomi, ada politik, ada ukubat, ukubat itu sanksi gitu kan. Ya. Ada apa? Ada pergaulan, ya. Ada macam-macam tuh. Nah itu jarang dibahas. Jadi kita bukan berarti melupakan apa namanya dunia ya kita kudu belajar ilmu dunia gitu. Nah kita tuh sekarang begitu makanya kenapa seorang Dewa Eka Prayoga pebisnis tiba-tiba ngisi halbis tiba-tiba di masjid ngoceh gitu kan. Itu banyak netizen kalau kelihat komentar netizen itu banyak nyinyir. Udah Kang fokus ke sharing jualan aja dah. Itu bukan kompetensi Akang lah. Gue sharing bukan karena kompetensi gue. Gue sharing karena kepedulian gue. Poinnya paham ya? Jadi orang ustadz gak boleh bisnis, pebisnis gak boleh ngustadz gitu loh. Ini karena ideologi saat ini yang kacau. Dan tugas kita ini justru malah lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena pemahaman-pemahaman luar barat yang masuk ke dalam pemikiran kita harus kita keluarin dulu. Di hal bisnis ini salah satu itu nyadarin itu tuh, weh sadar ini teh salah. Siapa yang sekarang bikin ukuran sukses itu harus materi? So sekarang pebisnis sukses adalah pebisnis yang, ayo apa? Pasti rata-rata yang income-nya banyak, maksud miliaran yang enggak. Pebisnis sukses itu yang tadi yang Allah ridho di dalamnya. Maka buat pebisnis sukses teman-teman semua, level satu mulai bisnis dari apa yang kita suka. Level 2 mulai bisnis dari apa yang pasar suka.
Level 3 mulai bisnis dari apa yang Allah suka. Jadi harus ada faktor ridhonya gitu. Nah ini yang jarang dibahas di luar. Ya. Karena terlalu merasa gimana gue kalau ngomong doang ya, makanya jangan ngomong doang gitu kan. Praktek juga, gas kan gitu ya. Dan ya, ketika ambisi membuat Anda lupa arah, maka kecepatan hanya mempercepat kehancuran ya. Nah ini seringkali teman-teman pengen scale up gila-gilaan ya. Anda lari nih ya, tapi arahnya salah ya. Ya makin capek balik laginya, bener gak? Anda naik mobil, itu arahnya kebalik atau salah gitu ya. Nggak sesuai dengan apa target kita. Itu putar baliknya kelamaan. Nah, maka yang penting tuh arahnya dulu. Makanya kalau Anda naik Gojek, naik Grab itu tentu itu nomor satu, goal Anda kemana. Oke, jalannya bisa ke sini, kata Waze gitu kan. Kata Google Map. Nah, itu arahnya. Tujuannya dulu, dan arahnya nanti diarahin. Kan. Tujuannya apa? Ambisi itu tujuan gimana arahnya gitu loh. Nah, kita ini kadang tujuannya kagak jelas, arahnya apalagi. Jalannya itu kan kagak paham gitu. Nah, sekarang tentukan, oh, pengen ini, oke, patokannya ini. Siap, gas. Makanya saya tadi nanya kan, kenapa jadi pengusaha? Pengen manfaat kan nggak harus jadi pengusaha. Ya. Kenapa mau jadi pengusaha? Pengen bisa banyak uang kan tidak harus berusaha gitu. Kok udah sampai klik ya juga kenapa gue? Oh tadi ada jawaban tuh pengen mencontoh Rasul, wah wahnya mantap nih, pengen ngikutin sunnah gitu kan, bagaimana Rasulullah melakukan, sahabat melakukan, aku coba ikut. Apalagi, oh katanya kan 9 dari 10 rezeki pintu perdagangan, gas. Lanjutkan apalagi dalam Al-Quran kan wa ahlul bai'a wa haram riba, gas. Gitu. Jadi clear gitu loh, gak cuma sekedar seakan-akan kalau ngomongin bermanfaat, pengen ini lah. Orang lain emang gak manfaat, gak pengusaha. Ditampol lah nanti, loh, gue guru, gue manfaat gue lebih banyak kalau ngajar gitu kan. Nah itu kudu clear, ya. Arah itu kudu clear, tujuan itu kudu clear. Nah ini ya, 7 pebisnis ya, tanda pebisnis ya, mulai buta nih, mulai dibutakan dengan ambisi yang saya nggak tahu. Anda merasakannya tidak, kalau Anda rasakan berarti ya jadi bahan evaluasi. Yang satu, semua orang dianggap alat. Alat untuk apa? Alat untuk mencapai tujuan besar dia. Pokoknya gimana caranya dia bisa membantu saya gitu. Bukan Anda bantu dia, gimana caranya dia bisa bantu gua mensukseskan gua dalam impian gua gitu. Padahal sebagai seorang muslim, gimana caranya kita bermanfaat buat orang lain kan begitu ya. Kebalik ini. Jadi dijadikan alat. Ah, ada si ini nih gua pakai gitu. Nah, itu hati-hati. Kedua, mulai sulit bersyukur. Kapan terakhir kali Anda bersyukur, teman-teman? Nah, saya pernah bikin simulasi di sebuah kelas ya, beberapa bulan yang lalu gitu kan. Kapan terakhir kali Anda berterima kasih ke pasangan Anda? Kapan Anda terakhir kali minta maaf ke anak-anak Anda? Kapan Anda terakhir kali menyampaikan hal terdalam, hati Anda terdalam gitu ya, ke orang tua Anda? Kapan bersyukur itu kadang dari itu aja udah bikin kita nangis kadang. Barusan sebelum habis, saya ngeliat istri saya, kenapa lu nangis? Nangis tiba-tiba. Ingat Abah, ingat kayak kan kalau Anda ngikutin ya pekan lalu kan apa saya cepet-cepet ya nggak ada Q&A kan. Karena ya qadarullah apa namanya? Abah kita meninggal kan. Ingat berarti kan baru seminggu gitu. Ya. Nah, itu kan penting. Netes air mata tuh penting, teman-teman. Dan jangan juga ngerasa, aduh cengeng nggak cengeng, itu manusia, itu nunjukin kita tuh manusia. Gue juga sama, gue nama doang dewa gitu ya. Malam mah mewek juga gitu kan. Ya. Tidak pernah merasa cukup. Nah, hati-hati ya. Anda nggak pernah ngerasa cukup, padahal tadi poinnya adalah harus ada angka cukup. Kebutuhan tuh harus cukup, teman-teman. Ya. Karena kalau tidak pernah merasa cukup, artinya nafsu Anda, ambisi Anda bisa jadi dunia. Makanya tetapkan angkanya. Berapa kebutuhan Anda tiap bulan? Sekarang saya nanya, coba jawab di chat. Berapa kebutuhan Anda tiap bulan? Bapak, Ibu, kawan-kawan? Kan tiap orang beda-beda. Dan tidak salah. Anda mau bilang kebutuhan saya 50 juta, 10 juta, 25 juta, 100 juta, se-M, nggak salah. Karena yang paling tahu alasan dibaliknya Anda. Dan tugas Anda jangan nyinyirin orang sebelah, "Oh, lu kegedean lu, oh, parah lu mata duitan lu gitu kan. Oh dasar lu mata ijo gitu kan. Jangan begitu. Ya. Atau tadi posisinya malah, wah itu kok kekecilan sih, emang bisa ya anak dia perasaan 5 masa cuma 10 juta cukup? Gue 10 juta, oh pusing gua. Gak usah komen ya. Oh yaudah kita doakan selesai ya. Nah teman-teman berapapun angka cukup Anda, itu harus ditetapkan. Ya. Ibadah terasa gangguan, banyak gangguannya lah pokoknya dan nggak tenang gitu ya. Mulai iri pada pencapaian orang, gampang irian. Oh, dia kok bisa kayak begitu? Orang kalau sukses besar, orang omsetnya gede, Anda jangan panas dan tiba-tiba
gimana gitu ya. Justru Anda harusnya tuh, wah keren, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, doain, apresiasi dan berdoa semoga kita bisa lebih baik dan bisa mencapai itu juga lebih, apalagi sampai lebih baik gitu kan. Ya. Nah itu begitu niatnya tuh niat dan kita tunjukkan bahwa wah keren itu adalah izin Allah. Hasilnya pada Robbi kan. Rela bohong demi target. Hati-hati ya. Merasa dirinya pusat segalanya. Nah ini ya, kalau orang zaman sekarang tuh bahasnya tuh NPD ya. Ada NPD, ada BPD, nanti macam-macam beda ilmu-ilmunya tuh. Ya, saya belajar banyak tentang psikologi, saya banyak belajar tentang NLP gitu ya. Walaupun saya bukan psikolog gitu ya, tapi psikologi terapan saya banyak banyak belajar juga. Ini ya, 7 tanda pebisnis mulai buta. Bisa di screenshot, bisa difoto, bisa diupload. Ingetin teman-teman Anda, ingetin partner Anda tuh. Woi, inget tuh nomor sekian gitu. Oke, teman-teman ya. Kita belajar dari kisah Korun, ambil pelajaran. Korun itu kaya raya, tapi tenggelam oleh ambisinya. Ya, dalam surah Al-Qasas 76, ya beberapa di antara mungkin pernah baca ya. Sungguhnya Korun dan termasuk kaum Musa, lalu ia berlaku ania terhadap mereka. Nah ini ya, yang bikin dia jadi begini, si Korun jadi begini itu ya tadi ambisinya itu. Bahwa seakan-akan itu karena aku, nanti ibaratnya tuh keakuannya itu tinggi gitu. Itu salah satu ciri NPD itu orang yang aku tuh tinggi, cari perhatian, atensi, ya. Dia tidak peduli dengan orang gitu lah ya. Dia jarang berbagi gitu. Nah, kita jangan sampai jadi orang kayak Korun nih. Kalau Anda nganggap Tuhannya itu adalah harta, ya berbeda sama Korun. Korun itu apa-apa orientasinya, poros hidupnya ya harta gitu kan, duit. Bagi kita yang muslim, pengusaha muslim, poros hidupnya dakwah ya dakwah kan, sharing, berbagi, ya. Kalau masakan ibu apa namanya ilmu kita masih rendah ya itulah kenapa jadi kita belajar terus kan. Ya, saya juga nggak banyak hafal apa ayat gitu kan, tapi ketika posisinya kita menyampaikan, minimal kita jadi belajar, kita jadi tahu gitu ya. Nah ini ya, korun tidak hancur karena miskin, korun hancur karena sombong, merasa semua hasil darinya dan lupa sama Allah. Jangan sampai kita kayak begitu. Ya. Jangan sampai jadi kayak korun. Ketika posisi udah kaya ya. Kalau pas lagi belum kaya mah beda cerita nanti. Case-nya bakal jadi beda lagi gitu. Ya. Nah, teman-teman. Ketika harta membuat seorang merasa tidak butuh Allah, saat itulah kehancuran sedang dimulai. Makanya yang saya bilang tadi kan, ingat tadi apa quote-nya? Mulai bisnis dengan keberanian, jalanin bisnis dengan keilmuan, besarin bisnis dengan kesabaran. Dan di setiap 3 fase tadi harus ada yang namanya keimanan. Jangan tinggalkan keimanan, jangan jangan juga kehilangan iman ya. Dalam kondisi jatuh kita boleh kehilangan harta kita, dalam kondisi bangkrut kita boleh kehilangan usaha kita, dalam kondisi rugi kita boleh kehilangan pendapatan kita, tapi satu yang nggak boleh hilang apa itu? Keimanan kita pada pada Allah ya. Nah ini namanya penyakit aku. Pokoknya kalau nggak gara-gara gua, kalau nggak karena aku gitu ya, itu yang lain nggak mungkin kayak begitu gitu ya, nggak mungkin begini gitu ya. Pokoknya mah gara-gara saya, ngomong itu saya ya boleh. Ini semua karena saya. Gitu. Nah ini nanti Anda belajar leadership. Leadership itu justru malah bukan tentang kesayaan, keakuan gitu, tapi justru malah kita merangkul banyak. Ya. Kalau teman-teman, saya sekarang ada membersamai salah satu brand ya pasukan, ya. Saya tanda kutip ya, rela mengenyapingkan ya, mengenyapingkan ambisi saya di omset pribadi hanya untuk bisa bantu teman-teman saya yang ada di bawah energinya. Kalau saya ambisius nomor satu, insya Allah hasil Fadol tentunya atas izin Allah ya, itu insya Allah mudah gitu. Omset 2 miliar 3 M gitu kan. Tapi enggak udahlah, energinya cukup sekian, saya fokus ke bawah aja. Bahkan saya support teman-teman, kadang saya nggak dapat uang, nggak dapat penghasilan, nggak apa-apa. Karena saya punya keyakinan bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian kan begitu. Kalau saya nolong teman-teman di bawah saya ini, mitra-mitra saya, minti saya, Allah juga bakal nolong saya di sisi yang lain. Di urusan yang lain, saya makin sehat, makin dekat dengan keluarga, makin dekat dengan anak, dilancarkan gitu ya. Akan selalu ada tuh ketenangan. Ya. Oh itu yang mahal, yang tidak bisa terbeli dengan uang. Ya, nah itu cara saya melatih diri gitu kan. Oh ternyata begini-begini. Kemarin saya terlalu aku nih apa-apa aku apa-apa ngelihat bio Instagram pamer semua isinya postingan pamer semua enggak dah sekarang mah itu kan manusia pendewasaan ya ya tidak ada yang benar tidak ada yang salah mungkin waktu itu mah posisinya kita sadarnya setelah itu kan yang namanya manusia jadi juga kita harus sadar kita bertumbuh jangan ngecap orang tuh selamanya sama gitu kan 5 tahun yang lalu dia begitu dia paling begitu kan belum tentu makanya kalau saya pemaklumannya lumayan tinggi ke teman-teman dulu dia pernah ngelakuin kesalahan itu ya udah nggak apa-apa kan tiap orang berubah gitu kan ya kali aja dengan wasilah kita dia lebih baik gitu ya. Nah kadang orang tuh ngecapnya tuh langsung oh dia makan dulu begitu cuman dia begini hati-hati tuh bahaya lah. Lu kayak Tuhan aja, lu kayak yang paling iya aja gitu. Nah ini keakuannya masih ada gitu. Padahal Allah yang memberi peluang, Allah yang memberi kesehatan, Allah yang mempertemukan pelanggan.
bukan karena kehebatan kita. Maka setiap kali Anda dipuji gitu kan, setiap kali Anda mendapatkan prestasi, setiap kali Anda mendapatkan apresiasi, jangan lupa bilang Masya Allah, Tabarakallah, ya Haza min fadli Rabbi gitu kan, atas izin Allah gitu, gitu ya. Itu penting untuk untuk menghilangkan bahasa ini ya, apa sifat keakuan tadi. Ngeri teman-teman kalau udah mendarah daging gitu kan. Nah, ya. Nah ini dalam surat An-Najm gitu kan ayat 32, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Ya, dosa kita banyak, udah jelas itu ya. Kang saya mah gak ada dosa, itulah dosa terbesar Anda nggak ngerasa punya dosa. Itu yang paling bahaya kan ya. Nah, teman-teman ya. Nah, riset tentang ambisi teman-teman. Jadi ada sebuah riset di Harvard Business Review. Orang yang dengan obsesi kerja berlebihan itu lebih mudah burnout ya. Relasinya tuh tadi lebih buruk, stres kronisnya lebih tinggi ya. Kepuasan hidup pun menurun. Ini menjadi sebuah penelitian yang jangan sampai terjadi sama kita gitu kan. Karena obsesinya kerjanya berlebihan ya. Makanya tetap ada waktu-waktu me time-nya. Me time-nya kita apa nih kira-kira baca buku ya, ikut kajian, ngaji gitu kan. Olahraga ya. Harus punya me time-nya. Jangan kerja mulu workaholic ya, sampai lupa mengisi jiwa gitu kan bahasanya ya. Banyak orang mengejar ya kekayaan sampai lupa menikmati hidup yang sebenarnya. Ya, nikmati hidup Anda bareng anak Anda, unyil-unyilan sebelum tidur gitu ya. Baca kisah gitu kan. Bangun tidur, main ya atau apa gitu kan bebas. Intinya adalah Anda jangan sampai kehilangan kehidupan Anda hanya cuma sekedar kekayaan. Kan kalau Anda memfavoritkan orang public figure di sosmed, kata dia pokoknya kita harus kerja keras gitu kan lah. Anda tuh nggak ada kehidupannya, sholat gak pernah di masjid, ya sholat gak tenang, Quran gak pernah dibaca, padahal diingetin berkali-kali itu sama Ali Taher kan, ya puasa gak pernah, ya pokoknya mah. Nah, ini jangan sampai tuh kayak begitu teman-teman, ya. Nah ini ya, ambisi sehat sama ambisi buta bedanya apa? Kalau ambisi sehat itu ya bertumbuh, growth, ambisi buta selalu membandingkan. Ya, membandingkannya diri kita dengan yang lain. Ambisi sehat itu tadi bersyukur terus. Kalau ambisi buta dia harus validasi, haus validasi, butuh dipuji, butuh diapresiasi. Ambisi sehat dia bermanfaat. Kalau ambisi buta ingin dipuji terus. Pokoknya dia nggak akan ngelakuin sesuatu kecuali untuk dapetin pujian. Kalau nggak ada pujiannya gue nggak mau gitu. Gitu gitulah ya. Itulah ciri-ciri orang NPD kalau kata orang-orang di luar ya. Walaupun belum tentu juga. Kita nggak boleh by the way ngecap orang NPD ya. Itu ada tesnya teman-teman ya. Ada tes semacam apa disebutnya tuh NED kalau nggak salah. Inventory apa disorder gitu ya. Ya punya batas ambisi sehat. Ambisi buta itu tidak pernah puas. Sementara ambisi sehat itu taat. Ambisi buta menghalakan segala cara. Nah jangan sampai kayak begitu ya. Bagaimana kita belajar dari kisah Nabi Sulaiman? Kalau kita tadi belajar dari Korun yang gak benarnya gitu ya. Nah ini ya, kaya raya tapi tidak buta. Nabi Sulaiman itu punya kerajaan besar, pasukan besar, kekuasaan besar, tapi tetap tunduk pada Allah, taat pada Allah. Ya. Semoga siapapun Anda yang hadir di Halbis pagi ini, di setiap pekan, ya, Allah berikan kekayaan, harta, dan juga hati seperti Nabi Sulaiman. Amin, teman-teman. Kita doakan yuk, sama-sama yuk, berdoa yuk. Semoga kita ini bisa, ya tadi, spiritnya, spirit Sulaiman, ya, yang luar biasa, kebesaran, kekayaannya. Tapi nggak mau buat lupa diri. Pasukannya banyak, nggak mau buat lupa diri, gitu. Nggak membuat dia sombong, tetap taat sama Allah. Ini ada dalam surat An-Naml ya, ayat 19 ya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu. Jadi tetap bersyukur, jangan pelit ya. Salah satu bukti bersyukur itu adalah bersedekah, teman-teman. Itu salah satu cara termudah bahasanya ya. Karena seringkali kita lupa kan, ya udahlah kita sedekah aja gitu ya. Tiap bulan ada yang gelondongan, ada begitu. Kalau saya karena ada yayasan di Tabungan Surga, kadang saya bagi tuh, kadang ada bulanannya, ada pekanannya, ada hariannya. Bahasnya tuh supaya nanti sehariannya nggak lupa, kadang juga harian tuh kadang lupa, namanya manusia kan nasid gitu kan, tempat lupa insan ya. Nah maka ini di bulanannya ada. Nah pekanannya juga ada tuh. Ya pekanannya ada, misalkan di forum kayak sekarang. Nanti boleh di-share lagi sama Kang Adit di chat coba. Kalau teman-teman mau sedekah sambil nyimak saya nih, nyimak gitu ya. Transfer 500.000. 100.000 gitu kan. Nah itu bukti, jangan nunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekah insya Allah Anda akan jadi kaya. Ya, itu salah satu hal yang menjadi sebuah kepastian gitu. Ya. Jarang orang sekarang miskin gara-gara sedekahnya banyak. Ya justru gara-gara pelit yang dijahit jadi miskin gitu kan. Nah ini ya, bukan hartanya yang salah, tapi hati yang lupa arah. Pastikan hati kita tetap on the track di jalan Allah
di jalan kebaikan, teman-teman. Jangan sampai kita belok-belok ya. Beloknya saking beloknya apa ekstrim gitu ya. Sampai jadi maksiatnya banyak gitu ya. Nah ini ya, nanti aja deh sholatnya second ini dulu. Nah ini yang sering kali terjadi sama kita, sama orang di luar sana yang mungkin lupa ya dengan niat awal mulai bisnis ya. Bisnis model hari ini tuh teman-teman banyak yang sibuk branding tapi lupa membangun akhlak. Akhlaknya tidak dibangun. Ya. Sibuk mempertahankan dan memperbesar market tapi mengajarkan sholat. Ya. Sibuk mencari investor tapi lupa syukur. Gimana? Katanya pengen ridho, dapat ridhonya Allah. Katanya pengen masuk surga. Katanya pengen apa, bermanfaat. Ngomong kemana-mana pengen membangkitkan peradaban. Ya. Ya tentu akhlak penting. Tapi kalau udah ngomongin kebangkitan itu gak bisa hanya sekedar akhlak doang. Anda harus tahu manusia itu ya kalau ngomongin kebangkitan masyarakat itu ada unsur perasaannya yang which is itu kita udah merasa sebagai seorang Islam ya seorang Muslim ketika saudara kita lagi apa dijajah ataupun dibantai ya kita akan apa sedih juga ya itu bukti bahwa perasaan kita perasaan Islam Muslim gitu ya kita merasa apa bangga dengan Muslim itu sendiri gitu kan ya tapi perasaannya nggak cukup teman-teman harus ada yang namanya peraturan ya. Peraturan itu apa? Aturannya. Bahkan sebelum peraturan yang kedua adalah pemikiran. Pemikiran kita kadang belum tahu juga. Islam dijejel ini cuma sekedar ibadah doang, nggak paham muamalah, nggak paham tentang ekonomi, nggak paham politik, nggak paham bisnis, nggak paham syirkah gitu ya. Nah baru terakhir aturan, aturannya sekarang nggak ada. Kagak ada tuh. Jadi kita kalau ngebangkitin umat, ngebangkitin sekitar gitu ya. Kalau kita punya narasi kan, saya tuh pengen jadi bagian dari kebangkitan umat gitu ya. Ngebangkitin umat itu nggak cuma sekedar cukup dari akhlak yang baik. Terlalu banyak orang yang akhlaknya baik, terlalu banyak orang yang posisinya dia berbagi sedekah banyak, terlalu banyak orang yang hafal Quran, tapi gak bangkit juga. Kenapa? Karena beda pembentuk pribadi ya diri gitu kan. Ya, akhlak cukup tuh jadi soleh. Tapi kalau pengen ngebangkitin orang itu nggak cukup cuma sekedar dari orangnya doang. Perasaannya kudu Islami, pemikirannya kudu Islami gitu ya, dan aturannya kudu Islam. Perasaannya udah Islami checklist, perasaannya udah, pemikiran aturannya belum. Ya udah gak bangkit kita negeri ini. Makin di sini dolar makin rupiah dolar makin to the moon, ya. Makin kacau tuh urusan ya wajar kalau ngomong ini wajar lah. Oh, aturannya bukan aturan Islam, muslimnya pun pada berantem, pemikirannya gak Islam gitu kan. Nah, makanya kenapa forum-forum halakoh bisnis seperti ini tuh dalam mereka ngerimain itu, ya. Bahkan kalau saya selain ini kan ada lanjutan nih si halakoh lagi tuh ngurusin apa ngomongin soal tentang bagaimana kebangkitan itu sendiri gitu kan. Bagaimana kenapa kita harus masuk dalam apa dunia politik yang seharusnya riayat su'unil ummah gitu kan bukan cuma sekedar apa masuk partai, masuk parlemen, ngubah di dalam gitu yang ada kita ketarik gitu ya gitulah. Nah, ini yang terjadi saat ini tuh demikian, teman-teman. Nggak sadar balik lagi ya. Nah, ini ya, tidak semua yang viral itu bernilai dan tidak semua yang menghasilkan itu uang itu menenangkan. Ini pernah kita bahas di episode Halbi sebelumnya. Jadi jangan ngejar viral, jangan ngejar tren, jangan cuma sekedar ngejar keren gitu ya. Harus ada fundamental alasannya ya. Nah ini ya tanda bahwa rezeki kita tidak berkah teman-teman semua. Jadi kita penting untuk ngecek ya apakah tanda-tandanya ada pada kita. Ciri-cirinya apa? Hatinya sempit, ya. Tidurnya mulai susah, ya. Nggak tenang ya kan. Apalagi punya riba, wah riba itu kalau tidur Anda nggak akan tenang ya. Emosinya gampang meledak, hati-hati ya. Keluarganya juga jauh, ya. Ini ya, ibadah berat, ya, ini ibadah ya, salah typo ya. Hidup penuh dengan kecemasan, ya. Dan itu dirasakan sama orang-orang yang tadi, ya. Artinya rezekinya kayaknya ada yang salah nih, ya. Nah itulah makanya kita berbenah ya. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Jadi tadi kelapangan kuncinya. Cukup pada saat membeli mobil cukup ya, duitnya. Pada saat mau pergi umroh cukup, pada saat mau pergi haji cukup, ya, semuanya cukup gitu ya. Dicukupkan gitu kan ya, cukup insya Allah ya teman-teman ya. Ya ini ya, pebisnis yang kehilangan ini ya, pebisnis yang kehilangan diri teman-teman. Banyak orang sekarang ya, sukses secara angka, tapi gagal secara jiwa. Wah angkanya dedor gitu kan. Tapi tadi jiwanya hilang, kosong ya. Jangan sampai bisnis Anda itu berkembang tapi Anda kehilangan diri sendiri. Ini yang sering kali terjadi di bisnis saat ini. Makanya itu dia balik lagi kita harus belajar pada Abdurrahman bin Auf, kita harus belajar pada Utsman bin Affan, termasuk kita harus belajar dari kisah Umar bin Khattab.
Umar itu selalu menangis, padahal dia tuh keras banget kan hatinya secara ini ya, keras itu karakternya kan. Saat melihat kemewahan. Karena melihat dunia mulai melimpah, ketika melihat dunia melimpah, Umar itu justru takut. Beliau berkata, bilang gitu ya, apakah kenikmatan kita disegerakan di dunia? Gitu kan. Nah, horor juga tuh kayak begitu. Nanti di akhirat malah dapat siksa. Itu ketakutan Umar, ya. Nah, kita mah malah kagak takut pas dapat dunia, alhamdulillah, ye, gitu kan bisa lebih besar lagi. Udah beda tuh error ya. Nah, ini ya, orang besar tak orang besar takut ya, hatinya rusak, bukan takut kehilangan dunia, karena jiwanya tadi, nanti tuh kalau udah bicara tentang ini ya, ada soul, ada jiwa, ada solder tuh, ya tadi dada ya itulah, kalau lebih ada kolab ya. Macam-macam tuh. Nanti itu dalam pembelajaran halaqah yang lain gitu ya. Nah, maka teman-teman sekali lagi, ambisi ini harus benar-benar kita kendalikan ya. Saya kerja keras demi keluarga gitu kan. Oke, kita lihat ya. Banyak wis bilang saya kerja keras demi keluarga. Tapi ironinya anak kehilangan ayah, pasangan kehilangan perhatian, rumah kehilangan kehangatan. Hayo ngaku yang begitu siapa ya, mulai sadar ya. Jangan sampai nggak ada waktu buat anak. Anda harus hadir ketika anak sakit, Anda harus hadir ketika anak lagi tunjuk prestasi, Anda harus hadir ketika anak sedang sedih, ya. Itu sebagai bapak apalagi ya, kudu ada figurnya kan. Pasangan kehilangan perhatian, pasangan juga jangan sampai apa namanya kehilangan perhatian Anda, giliran mitra diperhatikan, pasangan tidak diperhatikan. Ayo loh, siapa tuh yang kayak begitu ya? Jelek gue lagi gitu kan. Gue lagi ya kan. Perhatiin kalau apa namanya pasangan itu, dengerin juga jangan ngasih solusi langsung. Anda kudu mengenal lah, cowok seperti apa, cowok seperti apa kan. Cowok tuh pengen cepet gitu kan. Pokoknya gini ini. Kalau cerita dulu pengennya didengerin bukan dikasih solusi gitu. Rumah kehilangan hangat ya, rumah kehilangan kehangatan, kayaknya di rumah kok kayaknya kaku begini ya gitu. Harus ada unsur-unsur apa namanya menggelitiknya, harus ada unsur-unsur harmonis ataupun yang apaan sih, tapi ya itu yang bikin kangen gitu ya. Nah, ini ya, ABC dan ibadah. Kalau tadi misalnya keluarga gitu ya. Sibuk bukan alasan teman-teman. Anda merasa sibuk tapi tadi sampai lupa sholat gitu kan, sampai lupa ibadah ya. Yang bahaya apa ketika dunia terasa lebih penting daripada Allah. Nah, itu yang ada dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, dan janganlah harta dan anak-anakmu melainkan kamu dari ingat Allah yang tadi itu. Makanya sekali lagi penting untuk kita remind terus ya. Nah, alhamdulillah ya pagi-pagi ini Anda hari Jumat pagi Masya Allah ya. Udah sholat tadi subuh ya. Terus juga ikut kajian gitu kan halbis, salako bisnis ya. Masuk grup ya. Bersedekah tadi ya. Masya Allah semoga Allah balas dengan kebaikan berlimpah ya. Berkali-kali lipat ya. Kang saya belum Kang ya. Nanti disampaikan juga sama Kang Adit. Intinya adalah kita akan bantu juga salurkan ke orang yang membutuhkan ya. Nah ini ya. Ketika target menjadi Tuhan. Pokoknya demi target saya ya. Ciri-cirinya moodnya ditentukan closing, harga ditentukan omset, hidup ditentukan validasi gitu ya. Kalau hati terlalu bergantung pada angka, maka saat angka turun hidup ikut runtuh, bener gak? Jadi makanya tadi belajar kalem pada saat itu, kalau pelajaran saya tadi vanity metric udah gitu. Omset ya udah nggak apa. Belajarannya aja apa gitu kan. Kalaupun nyampe apalagi nyampe bersyukur. Kuncinya 2S. Apa 2S teman-teman? Syukur dan sabar. Kan gitu ya. Syukur dan sabar. Ketika nyampe ya bersyukur, kan? Ketika gak nyampe targetnya ya bersabar, ya. Nah, akar masalahnya apa sih? Kenapa bisnis jadi buta? Karena tadi mereka itu takut miskin, teman-teman. Nah, ini banyak lah influencer di luar sana yang ngomongin, gue takut miskin, ngata-ngatain orang ya, kan begitu kan? Miskin lu, gitu. Haus pengakuan, dia ingin dianggap sukses, omongan orang ya, atau mungkin dia ingin buktiin diri. Ya. Nah, ini menjadi sebuah akar masalah. Kenapa orang itu akhirnya ambisinya jadi buta? Nah, luka yang tidak disembuhkan sering berubah menjadi ambisi yang merusak. Nah, makanya luka ini kudu disembuhkan. Nah, inilah kadang itu kita orang tua ya, kayaknya tugas orang tua itu berat, teman-teman. Jangan sampai nanti anak kita punya yang namanya luka pengasuhan, ya, ataupun hutang pengasuhan ya, yang efeknya itu jangka panjang ya. Kemarin ada film tuh saya nonton. Saya kan Sufi ya, Sufi itu suka nonton ya, suka film. Ada film tuh saya tonton, biasa lah kita mah film apapun ditonton aja pokoknya, yang dapat hikmahnya apalah gitu ya. Ada orang KDRT ceritanya film, ya, nggak usah ini spoiler aja ya. Itu gara-gara apa coba? Dia KDRT gara-gara orang tuanya dulu KDRT ngelihat, nah kan jadi nurun. Ya, nah itu jangan sampai terjadi, minimal kita mekat, jangan sampai ngelakuin juga gitu ya. Nah ini ya Allah tidak melarang kaya sekali lagi, karena banyak di antara saudara-saudara atau sahabat-sahabatnya Nabi itu kaya raya. Nah ini ya, Islam tidak anti kaya. Sahabat Nabi banyak yang kaya, mulai dari Utsman ya,
Abdurrahman, Abu Bakar, ya. Tapi bedanya apa? Mereka tidak diperbudak oleh harta. Ada sebuah kisah yang masyhur, kisahnya Abdurrahman bin Auf kan, ya. Beliau luar biasa ya, apa di titik pengen miskin aja katanya. Oh, ini kalau gini udahlah. Tetap aja kaya, kayaknya kayak kebangetan ya. Ini pebisnis surga, sosok idaman, bahkan saking saya ngefans banget sama Abdul Rahman tuh, masjid yang salah satu masjid yang saya dirikan ya itu namanya bisnis Abdul Rahman bin Auf, masjidnya Masjid Abdul Rahman bin Auf namanya gitu ya. Nah ini ya, saat hijrah beliau datang tanpa harta, namun kemudian menjadi sangat kaya teman-teman. Tapi apa, dia tetap dermawan ya, dermawan, tawadhu ya, dan juga ringan membantu. Ya, typo ya, dermawan. Nah, maka orang hebat bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling besar manfaatnya. Nah, syukur-syukur Anda hartanya banyak. Kalau hartanya banyak, ya alhamdulillah gitu kan. Itu menjadi bekal buat Anda berbuat baik. Nah, maka rezeki yang menenangkan itu, rezeki terbaik bukan paling besar, bukan yang paling viral, bukan yang mewah, tapi yang halal, ya, berkah, menenangkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka refleksi buat kita saat ini adalah, ya, coba tanya pada diri sendiri, ya, untuk apa saya membangun bisnis ini? Nah, ini jadi bahan refleksi buat ketika Anda nanti muhasabah ya, sama pasangan, sama istri, sama suami, sama partner. Apa yang sebenarnya saya kejar? Kalau omset naik tapi hati rusak, apakah itu sukses? Ya. Kalau kaya tapi jauh dari Allah, apakah itu kemenangan? Nah, ini harus menjadi sebuah evaluasi ya. Bayangkan suatu hari nanti bisnis kita berhenti, akun kita hilang, marketnya berubah, kesehatan kita mulai turun, terus yang tersisa apa? Amalan kita, keluarga kita, hati kita, dan hubungan kita dengan Allah. Ya, bisa hilang semuanya. Saya banyak kehilangan, teman-teman. Di episode beberapa tahun ke belakang, follower saya hilang, partner saya hilang, ya, kepercayaan hilang, ya. Yang nggak hilang apa? Allah, ya. Maka ilah itu benar-benar ada, ya. Kenapa Allah hilangkan orang yang kita cinta? Kenapa Allah hilangkan apa yang kita jadikan andalan gitu ya? Karena Allah pengen kita bergantung hanya padanya. Jangan-jangan selama ini kita menuhankan pasangan kita. Jangan-jangan selama ini kita menuhankan followers kita. Menuhankan bisnis kita. Itu kan bisa jadi masalah. Syirik terselubung kalau bahasa. Maka gimana caranya Kang agar ambisi ini tidak membutakan ini ya. 10 menit terakhir ya, sebelum kita sesi Q&A ataupun penutup gitu ya, di habis ini. Satu, luruskan niat, teman-teman. Niat karena Allah. Dua, perbanyak syukur. Setiap kali mendapatkan sesuatu, syukuri ya apa yang kita dapat itu. Tetap punya waktu untuk ibadah. Agendakan, jadwalkan ya. Jangan hidup untuk validasi orang. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, kenapa kita harus berhenti karena omongan ocehan orang? Ya. Dekat dengan orang soleh, circle penting. Maka silakan gabunglah dalam grup HBO supaya kita saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Biasakan berbagi. Nah ini ya, monggo di-share sama Kang Adit ya di kolom chat ya. Nanti setelah ini akan ada putaran video. Karena berbagi kita insya Allah membuat kita akhirnya makin bahagia ya. Kesenangan tersendiri ketika bisa melihat orang lain tersenyum ya. Jadikan bisnis sebagai jalan ibadah, jangan cuma sekedar untuk memperkaya diri. Nah, bisa di screenshot foto ya, diupload, dipraktekkan. Nah, kenapa kita berbagi Kang? Kekuatan berbagi itu teman-teman salah satu adalah untuk menyembuhkan hati. Ketika lagi apa lagi suntuk gitu ya, lagi sedih gitu ya, bagi itu wah itu luar biasa. Karena dengan berbagi kita bisa menghancurkan ego kita. Ya, apa sih dah ini titipan gitu ya. Bisa melembutkan hati kita, apalagi sampai ketemu orang ya, apalagi sampai kita melihat bagaimana perjuangan mereka ya, dan mengingatkan ya, hidup kita ya, bukan hanya tentang diri kita sendiri. Maka tugas kita ya, jangan hanya membangun kerajaan bisnis, bangun juga istana Anda di akhirat. Istana kita di akhirat nih, banyakin wakaf, banyakin sedekah gitu kan ya. Nah ini ya, sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Bayangin, yang dilihatnya bukan hartanya, tapi hati dan amalnya. Ya, maka ketika kita sekarang punya harta tapi nggak berbagi, wah itu berarti hatinya gimana tuh? Ya, amalnya berarti nggak jadi positif tuh gitu ya. Nah maka sebelum nanti Q&A mungkin boleh di-share dulu sama Kang Adit ya video ataupun apalah gitu ya, supaya kita bisa saling mengingatkan. Kalau teman-teman tadi yang udah sedekah, alhamdulillah. Bagi yang belum, monggo ya silakan Kang Adit. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk pada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Disiapkan pertanyaannya, namun sebelum itu mari kita sama-sama simak tayangan video berikut.
Belum ada videonya Dit ya? Pondok pesantren Al Maroko untuk bisa realisasi program dari tabungan surga yang terbaru, yaitu program protein ya, program tumbuh energi nutrisi santri ya, untuk santri ya. Yang kita juga sama-sama tahu para santri ini lagi berjuang hafalin Quran ya, mengkaji, belajar gitu kan, perlu kita dukung, perlu kita support. Nah, semoga dengan bantuan nutrisi ini ya, yang kita support bisa memudahkan ya, karena bagaimanapun juga itu pasti berpengaruh dengan tumbuh kembang anaknya. Nah, gimana tuh nanti perkembangannya? Pantau terus. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Pondok Pesantren Al Maroko. Ini dari kota Bandung, kurang lebih perjalanan tadi 2 jam. Jadi lumayan panjang juga, perjuangan juga jalannya karena kecil gitu ya. Ya Masya Allah, inilah tempatnya. Sinilah teman-teman para santri itu sedang berjuang ya, belajar, mengkaji, ngaji, ngafalin Quran. Bagaimana mereka kondisinya? Mari kita lihat ke dalam. Wah, luar biasa. Siap. Alhamdulillah, damang Kang. Alhamdulillah. Kan dia oke. Setelah sekian lama bisa ninggalin dah ada dokumentasi nak. Anas tidak disambut dengan salawat. Kendai lah. Kaca Kang adi tunggu Kendai lah, apa ada aja justru. Tuh itu tadi bongkar. Nah, itu teh. Masjid. Oh, masjid. Masjidnya tadi dibongkar. Diperbesar. Karena buat kelas. Jadi ceritanya. Kelasnya di mana? Ya di belakang. Di belakang nah. Ini masjidnya kelas. Oke. Dan asrama oke. Kita kan asramanya terbatas. Hari anak-anak di dia teh. Ya jadi sebagai asrama oke. Sebagian tidur di dia. Gitu. Selama 8 tahun nggak ada toilet. Makanya dibikin toilet. Oh. Tuh, suasana. Ayeuna teh. Tidur mah kalau anak-anak lebih ya di asrama, tapi asramanya penuh. Sekarang lebih sering di masjid. Sekalian kalau Senin Kamis kan wajib puasa, kemudian malamnya jadi tidur di dia, biar gampang ngebangunin. Jadi harus dibikin nyaman dan harus dibikin luas masjidnya itu. Di pondok teh semua tuh yang saya ingat mah ada 70 aja. 70. Sekarang teh santri teh yang pulang itu dan dipulangkan gitu. Berapa ya? Ayah 10 gitu lebih. Ada cacar air dan penyakit yang lain. Kalau dulu mah udah di sini aja kita obatin, sekarang udah nggak ada dana, udah pulang aja. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya, posisinya ketika masih kecil itu harus jauh dari orang tua ya. Ada yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya ya. Saya pun sama, sejak usia 5 tahun sudah tidak ada bapak ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kami baru saja merealisasikan program dari protein ini di beberapa santri yang ada di sini, yang pastinya ini menjadi bagian dari support kita untuk para santri yang sedang berjuang mengaji, mengkaji, menghafal Al-Quran ayat demi ayat. Semoga siapapun Anda yang kemarin terlibat dalam program protein ini, Allah balas kebaikannya ya, diganti berkali-kali lipat. Buat Anda yang kemarin belum sempat ikutan dalam program protein, so pastikan aja langsung kontak aja tim Tabungan Surga untuk menjadi bagian dari support program protein ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Al Maroko, kami mengucapkan terima kasih pada para muhsinin, dan kami pun berharap agar pondok-pondok yang lain bisa merasakan manfaat dari program dari Tabungan Surga ini. Kami juga mendoakan untuk para donatur Tabungan Surga, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan dari rezeki, dari setiap rezeki yang dikeluarkan untuk para santri, terkhusus untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih, hatur nuhun. Namanya Maher. Namanya Ezi. Umur 9 tahun. Umur 11. Dajus 7. Dah 3 tahun. 3 tahun. Enak banget. Yang sering-sering minum susu. Sering-sering ya, supaya saya semangat terus menghafal Al-Quran.
supaya bertenaga. Alhamdulillah, saya dapat susu dari sahabat surga. Terima kasih sahabat surga. Saya jadi minum susu. Teman-teman yang lain juga suka. Saya selalu ya, rezekinya banyak supaya bisa jadi bagi susu lagi. Baik ayah bunda bang kakak sahabat semua yang masih bergabung, alhamdulillah ada 104 orang. Tentunya bukan tanpa sebab, tetapi kita yang Allah izinkan, Allah pilih untuk tetap hadir sampai akhir acara. Maka kami mengajak kepada ayah bunda bang kakak sahabat semua yang masih bergabung, masih hadir dan sama-sama menyimak tayangan video realisasi protein program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Kami mengajak untuk ikut ambil bagian di dalamnya, berapapun infaknya, insya Allah maksimal manfaatnya. Karena orang yang hebat bukan orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang banyak manfaatnya. Maka siapapun yang masih hadir, kami mengajak untuk ikut ambil bagian. Sebesar apapun, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi santri di pondok pesantren, bagi pengajar di pondok pesantren, dan tentunya bagi keberlangsungan umat dan tentunya kita bisa mendapatkan amal jariah di dalamnya. Bisa langsung disalurkan melalui nomor rekening transfer di BSI nomor rekening 7600777666 atas nama Protein untuk Santri ataupun melalui QRIS. Dan bagi sahabat semua, ayah bunda abang kakak yang juga ingin rutin ikut infak dalam program protein ini, bisa langsung menghubungi admin yang kami share nomornya di WA Group. Dan tentunya bagi yang mau screenshot dulu ya, bisa, boleh, agar bisa kita salurkan infaknya di waktu-waktu terbaik, bukan hanya di hari ini, bukan hanya di detik ini, tapi bisa rutin setiap hari jadi sedekah subuh yang tentunya terus mensupport program protein ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang ikut ambil bagian di dalam program protein ini, dan insya Allah didoakan para santri penghafal Quran di pondok pesantren dan mengalirkan pahala jariah untuk semuanya. Baik, insya Allah kita akan masuk pada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Izin membacakan terlebih dahulu karena belum ada yang raise hand. Pertanyaan pertama, izin Kang Dewa, ini dari Ibu atau Kak Diana. Izin bertanya Kang Dewa berkaitan dengan menasehati ya, rekan bisnis ya, ataupun atasan mungkin di sini. Karena nasihat akan terasa perih ibarat air jeruk kena luka. Nah, bagaimana Kang Dewa mentreatment pebisnis yang begini, Kang? Apakah cukup didoakan karena orangnya idealis, teguh dengan jalannya meskipun salah, Kang? Nah, dari sini contohnya mengulang lagi riba, gitu. Iya, iya. Nah, itu tugas kita kenapa makanya butuh circle positif itu di situ, teman-teman ya. Jadi kadang dalam ilmu komunikasi gitu kan, kalau kita itu posisi ngomongnya itu tanda kutip yang ngomongnya tanda kutip di versi dianya, di mata persepsinya itu bukan siapa-siapa, power kita dalam berbicara itu nggak kuat. Ya, maka gimana supaya jadi kuat dan punya power, harus orang pihak yang memang punya power. Orang yang punya power itu adalah yang gimana? Yang punya faktor persuasi tinggi, punya bisa pengaruh, punya pengaruh kan. Yang gimana? Satu, nah ini menarik nih. Ini berdasarkan riset juga ya. Satu, yang punya jabatan, yang punya jabatan itu biasanya kalau ngomong, makanya kenapa siapa, siap bu gitu. Kenapa dia samina watona? Karena yang ngomong orang punya jabatan, didengar itu power. Kedua, dia adalah orang punya duit. Nah, makanya kenapa anda kudu kaya supaya ngomong punya punya power, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah posisinya tuh wanita. Wanita itu makanya kenapa banyak yang suami takut istri itu karena kalau ngomong cewek itu mama tuh wah didengar gitu. Nah, posisinya adalah kalau sekarang Anda bukan wanita yang punya duit, yang punya jabatan, terus gimana dong, Kang? Gitu ya. Nah, maka pihak yang ketiga lainnya bisa bicara. Apa itu? Pihak yang punya otoritas ataupun punya otoritas, punya keahlian. Maka hadirkanlah Ustadz, hadirkanlah orang yang bisa menasehati. Nah, kalau Anda udah belajar nanti ilmu NLP segala macam tuh banyak triknya tuh. Anda bisa menggunakan pihak ketiganya tuh ya dengan simulasi gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya udah hadirkan pihak ketiga
yang emang expert psikolog misalkan yang ngomongin tentang itu atau parenting misalkan atau tentang ahli keuangan gitu ya. Di titik yang lebih gedenya lagi yang ngomongnya adalah kalam ilahi ataupun Al-Qur'an, berarti ustadz kiai gitu. Nah, maka kalau expert ahli spesialisnya nggak bisa, di atasnya lagi tuh orang yang paham tentang agama, tentang Al-Quran, tentang hadis, dia bicara pasti powernya luar biasa. Karena yang bicara tuh bukan dia, sejatinya yang bicara tuh adalah Allah kan dan Rasulullah. Karena apa hadis dan juga ayat Quran bukan dari dia sendiri gitu. Dia cuma penyampai doang. Nah itu caranya tuh. Ya kalau ada orang misalkan kena kekeh riba dan segala macam, kita ngomong gak punya power, gimana? Ajak aja di forum atau ajak ke Halbis. Apa yang dia suka masuk angle-nya. Pak itu halus Pak, Kang Dewa sering bahas tentang omset tuh apalah gitu. Itu keren kan? Oke. Ikutan. Awal-awalnya mah triggernya mah ngomongin duit ya. Memang kan kita juga ngomongin duit sering, ngomongin omset dan segala macam. Tapi gara-gara disampaikannya sama saya itu kan wasilah lewat Anda, dia tiba-tiba berubah. Ah, bisa jadi kan berubah. Gak ada yang tahu kan wasilahnya kayak apa. Jadi hadirkan pihak ketiga yang memang dia expert ataupun dia paham tentang agama supaya menasehati si orang tersebut gitu. Gitu Kang Adit ya. Wah, jam Baik, 7 ya. Masya Ini Allah, jam Kang 7 Dewa. karena waktunya udah jam 7. Saya juga harus halakoh lanjut halakoh. Buat teman-teman yang sudah nyimak tadi ataupun sudah bersedekah, semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat. Insya Allah ketemu lagi nanti di Jumat depan ya. Saya doakan terbaik. Semoga teman-teman terus laris jualannya, terus tumbuh bisnisnya, terus manfaat pribadinya ya. Tentu salah satunya adalah yang membuktikan bersedekah tiap pagi. Salah satunya juga lewat wasilah tabungan surga di program protein tadi. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Penutup dari saya adalah tadi ya ambisi apa namanya ambisi terbesar seorang muslim itu bukan cuma sekedar kaya ya. Tugas kita tuh seorang muslim bukan cuma sekedar pengen kaya, tapi pengen jadi jalan manfaat dan jalan pahala buat sesama. Nah itu yang kita perjuangkan saat ini. Terima kasih. Mungkin saya tutup dulu ya, nanti dilanjutkan sama Kang Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Dewa untuk ilmu pengalaman sharingnya di pagi hari ini. Kita doakan semoga Allah berikan nikmat sehat walafiat kepada Kang Dewa. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi semua keluarga, anak cucu keturunannya, dan insya Allah keberkahannya juga sampai pada kita semuanya. Dan kami ucapkan ya, mohon maaf pada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan karena tentunya waktu kita terbatas ya, di setiap sesinya, maka kita hanya pilihkan beberapa penanya beruntung dan tentunya jangan berkecil hati karena ini bukan pertemuan terakhir melainkan masih banyak pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini baru episode ke-9 dan Kang Dewa sudah menyiapkan lebih dari 20 tema yang akan dibahas untuk membersamai HBO Halako Bisnis Online di setiap hari Jumat mulai pukul 5.10 waktu Indonesia Barat ya sahabat semua ayah bunda bangka bisa bergabung di dalamnya maka sekali lagi mari jadwalkan setiap Jumat ya pada subuh ya anti untuk tidur lagi ya pastikan kita hadir untuk belajar, meraih banyak kebermanfaatan, keberkahan, tentunya ilmu, salah satunya di HBO, Halo Bisnis Online ini, dan juga ajak ya partner bisnisnya, ya, keluarganya, sahabatnya, bestinya, tetangganya, agar semakin banyak yang bisa mendapatkan ilmu dan tentunya tercerahkan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang sudah bergabung istiqomah hadir dari pertemuan 1, 2, 3 sampai 9 ini dan tentunya juga terima kasih kepada semua donatur yang ikut ambil bagian menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah, berinfak, mendukung program protein dan program-program lainnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan sekali lagi kita mari sama-sama ya hadir di sini karena sudah mendapatkan banyak manfaat. Sebagai bentuk syukur kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sama-sama beristighfar astagfirullahaladzim 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 semoga Allah ampuni kesalahan kehilapan dosa-dosa kita baik yang terasa ataupun yang tidak karena boleh jadi selama 2 jam ini atau 1 jam setengah kurang lebih kita bersama ada niat yang salah ya ada prasangka yang buruk dan lain sebagainya maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, kurang dalamnya mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, selamat beraktivitas semuanya, sehat-sehat, berkah selalu.